Halo, selamat pagi Ayah dan Ibu. Nah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Terima kasih banget untuk Ayah Ibu yang sudah bergabung nih, beberapa yang sudah absen pagi hari ini, yang udah semangat untuk ikutan. Ada Bunda Rahma, selamat pagi. Ada juga Ibu Dian dari Tangerang ya. Ada juga Ayah Aan Fauzi, selamat pagi. Ada Ibu Desi, Ibu Dedes dari Tangerang juga udah hadir. Dari Cilacap ada Ibu Ayu Kurniati, dari Medan ada Ayah Edi, dari Bogor, Jaksel, semuanya udah berkumpul. Dari Pekanbaru pun udah ada yang bergabung ya. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu lagi di Zoom webinar Anakku ID hari ini dalam rangka spesial nih. Hari Kesehatan Nasional 2022 dengan temanya yaitu pentingnya wujudkan keluarga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Menarik banget ya temanya ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Yang mau konsultasi silahkan nanti bergabung dengan kita. Nah, tapi nih Ayah Ibu, kita juga mengingatkan karena COVID juga masih ada, jadi tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Di antaranya 5M-nya jangan kendor. Menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Dan sebelumnya saya mau ingatkan dulu untuk ayah ibu yang mau bergabung, silakan mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama lengkap KTP masing-masing. Bukan nama panggilan, bukan nama lembaga atau perusahaan habis dipakai untuk meeting di kantor ya, atau mungkin juga bukan merek handphonenya masing-masing. Jadi silakan langsung diganti sekarang, dan link absensi nanti juga akan kami bagikan di kolom chat setelah sesi tanya jawab untuk absen ya. Ini nanti akan dipakai, ini kenapa harus dipakai nama KTP-nya? Untuk mengkonfirmasi pada saat nanti pembagian hadiah supaya lebih gampang. Dan selama mengikuti Zoom webinar ini, demi kenyamanan bersama, peserta mohon menggunakan fitur chat hanya untuk bertanya seputar topik webinar, dan juga boleh saling bertegur sapa dengan tetap menjaga kesopanan ya. Nanti panitia akan mengeluarkan peserta yang menuliskan hal-hal yang tidak menghormati pembicara, panitia, dan juga peserta yang lain. Dan ikuti webinar sampai dengan selesai nih Ayah Ibu, karena selain temanya menarik ya, narasumbernya keren semua, itu udah pasti. Dan di akhir acara nanti akan diundi nama-nama yang ada di list partisipan yang ikut dari awal sampai akhir akan mendapat door prize, yaitu voucher GoPay. Nggak cuma satu tapi banyak ya, jadi pastikan untuk terus gabung sama kita sampai nanti siang. Nah, sebelum kita mulai, gimana kalau kita simak dulu aja yuk. Berikut ini ada video profil Anakku ID dan juga klinik Anakku CMC berikut ini. Silakan. Anakku ID adalah media bagi orang tua di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono di Pusponegoro. Anakku menyuguhkan berbagai informasi penting seputar kesehatan, tumbuh kembang, maupun gangguan perkembangan anak dari sumber yang terpercaya. Untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi, Anakku ID menggunakan berbagai platform media sosial seperti website, Facebook, Instagram, maupun Twitter. Melalui segmen Anakku ID Experts, ayah dan ibu juga dapat mendengarkan serta berdiskusi dengan para ahli di bidang kesehatan anak, baik melalui webinar maupun Instagram Live. Bagi ayah dan ibu yang membutuhkan keperluan bagi si kecil, silakan berbelanja di toko online Anakku ID yang dapat diakses langsung dari website Anakku ID. Anakku ID berkomitmen untuk menjadi mitra bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, serta bersama-sama mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dalam berbagai aspek, ceria, juga mandiri. Klinik Anakku Check My Child atau CMC merupakan klinik terapi di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro. Kami memberikan pelayanan terapi bagi anak dengan berbagai gangguan perkembangan dalam ruangan yang ramah anak dengan fasilitas lengkap dan modern. Selain memiliki tenaga terapis yang berpengalaman serta berkualitas, klinik Anakku Check My Child juga didukung oleh para ahli di bidang neurologi pediatri, psikolog anak, juga dokter ahli rehab medik. Jenis terapi yang diberikan oleh klinik Anakku Check My Child adalah terapi okupasi dengan metode sensori integrasi atau SI dan metode hand skill.
terapi perilaku atau behavior dengan menggunakan metode verbal behavior atau VB, terapi wicara dengan metode talk tools, fisioterapi. Klinik Anakku Check My Child tersebar di berbagai lokasi untuk memudahkan Anda dalam mendapatkan layanan terapi yang dibutuhkan bagi si kecil. Anda dapat menemukan klinik Anakku Check My Child di area Kayu Putih, Jakarta Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sumarekon Bekasi, dan Grand Depok City. Iya, nah ada kabar gembiranya nih. Sekarang klinik Anakku Check My Child atau CMC sudah hadir di Depok. Tepatnya di Ruko Verbena nomor A7 sampai A8 ya di Grand Depok City, Kota Depok. Di bawah pengawasan Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro, klinik Anakku CMC ini punya layanan psikotes dan juga tenaga terapis profesional di bidang terapi okupasi dengan metode sensori integrasi dan juga metode hand skill, juga terapi perilaku dengan metode verbal behavior. Ini lokasinya strategis, lahan parkirnya luas banget. Ini klinik Anakku CMC beroperasi dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, ayah bunda semuanya ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi untuk ayah ibu yang berdomisili di Depok dan sekitarnya, terus punya anak berkebutuhan khusus, ini bisa mengikuti terapi sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan oleh dokter anaknya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung bisa menghubungi klinik Anakku CMC di nomor WA-nya ya 0811 1621 120 atau di 021 7783 7996. Nah, satu lagi informasi menarik untuk ayah ibu semuanya. Ini udah cek belum rak tempat penyimpanan kebutuhan si kecil? Kalau ada yang harus dibeli gitu ya, ada yang habis, ada toko Anakku nih yang bisa memenuhi kebutuhan si kecil. Ada susu, ada makanan dan minuman bayi dan juga anak, kemudian juga ada piranti makan dan juga minum si kecil. Pokoknya semuanya ada ya. Caranya gampang, silakan aja follow Instagramnya di @anakkuid, lalu kemudian klik aja view shop-nya, nanti di situ ada, dan klik produk yang dibutuhkan, ikuti step selanjutnya sampai dengan proses pembayaran. Jadi gampang banget ya, langsung aja follow Instagramnya sekarang. Nah, ayah ibu, hari ini kita akan bertemu dengan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang memang jatuh pada hari ini, tepat 12 November 2022. Hari Kesehatan Nasional itu diperingati untuk menumbuhkan partisipasi kita semua ya, supaya bisa berperan aktif dalam hal kesehatan. Dan itu semuanya harus dimulai dan bisa dimulainya dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kalau kita flashback ke belakang nih, sejarah Hari Kesehatan Nasional itu bermula dari upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan malaria waktu dulu di tahun 1950-an. Kemudian, pemerintah membentuk Dinas Pembasmian Malaria pada tahun 59, terus berubah nama menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria pada Januari 63. Nah, keberhasilan pemerintah dalam membasmi malaria ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama. Nah, untuk ayah ibu semuanya, di peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini, tahun 2022, bersama-sama nih kita udah bergabung dengan para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Kalau ada yang belum kenal, kita kenalan dulu ya sama narasumber yang pertama kita, yaitu adalah Dr. Bram Pradipta. Ini lulus pendidikan kedokteran dan spesialis Obgyn ya dari FK Universitas Indonesia. Sempat ikut juga professional exchange program ya di Helsinki, lalu lulus manajemen rumah sakit dari UKRI dari Jakarta. Dan sekarang ini prakteknya sebagai dokter obstetri dan ginekologi di RSUD Koja dan juga Rumah Sakit Gading Pluit di Jakarta. Selamat pagi Dr. Bram. Halo, apa kabar? Ya. Halo ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ya. salam semangat selalu. Dr. Bram bergabung dari mana nih? Dari rumah atau dari rumah sakit? Udah mau praktek mungkin? Dari luar nih, dari luar. Oke, masih belum praktek ya berarti dok hari ini? Belum. Oke, kalau begitu. Selamat bergabung, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan narasumber yang kedua kita adalah dokter spesialis anak, konsultan laktasi, Dr. Citra Amelinda. Ini yang juga penulis buku Cemong Books, MPASI 101. Ayo, siapa yang udah baca? Yang belum, langsung baca ya. Sekarang ini praktek di Rumah Sakit Murni Teguh Jakarta dan juga Rumah Sakit Primaya Bekasi. Selamat pagi, Dr. Citra. Bergabung Halo yuk Dokter sama kita. Natali, halo Hai. Dokter Bram, selamat pagi. Halo pagi dok. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan kita nih. Satu Sama-sama. lagi ya. Saya akan kenalkan juga yang merupakan psikolog klinis anak dan juga keluarga. Ada Mbak Irma Gustiana.
Beliau ini juga aktif sebagai self growth and parenting coach dan merupakan founder dan juga board of director dari Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Selamat pagi Mbak Irma, apa kabar? Selamat pagi Mbak Indri, Sehat selamat ya? pagi Dokter Bram, Dokter Citra. Ya, nah nanti ayah ibu juga boleh ngobrol langsung, boleh konsultasi tentang apa saja yang berkaitan dengan profesi dokter masing-masing dan juga psikolog ya. Silakan langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat, boleh tuliskan nama, spasi domisili, dan juga spasi pertanyaannya apa, atau boleh klik tombol raise hand. Tapi sebelum itu, saya mau ke Dokter Bram dulu deh, mau ngobrol-ngobrol sebentar dulu nih sama semua narasumber yang ada di sini. Dok, kalau kita mau bicara soal topik kita hari ini yaitu keluarga sehat ya, tentu kan mesti dimulainya sejak masa prakonsepsi nih. Apa nih Dokter Bram, hal terpenting yang perlu gitu ya kita perhatikan, perlu kita siapkan saat merencanakan kehamilan. Lalu kalau punya riwayat penyakit tertentu, apa yang perlu dilakukan Dokter Bram? Silakan. Yang mau anaknya sehat, ya kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung sehat gitu anaknya kan ya. Jadi nggak bisa juga pas lahir, ini mesti diapain nih supaya anak kita bagus. Kalau bisa dari sebelum lahir, jadi pada saat kehamilan. Nah, tapi sebetulnya dari kehamilan aja itu udah terlambat. Jadi lebih bagus lagi seperti yang tadi dibilang harus mulai dari sebelum terjadinya pembuahan. Ya, jadi makanya sekarang ini kan sebelum menikah juga ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Apakah sel darah merahnya normal apa enggak, dia anemia atau enggak. Karena orang yang anemia, sel darah merahnya rendah, anaknya bisa jadi lebih kecil, pertumbuhannya jadi terhambat. Nah, terus juga nanti IQ-nya juga jadi tidak optimal. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum terjadinya pembuahan. Ya, pemeriksaan tadi meliputi pemeriksaan medis. Ya, pemeriksaan medis itu untuk melihat ada atau tidaknya kekurangan tertentu yang bisa kita atasi. Tadi anemia bisa diatasi. Kemudian ada penyakit gula darah sebelum kehamilan. Ya, tentu harus dikontrol karena kehamilan dengan penyakit diabetes misalnya itu juga bisa berpengaruh dalam saat kehamilan dan juga untuk anaknya. Nah, terus juga ngomongin penyakit ya, ada beberapa penyakit yang juga bisa kita screening, baik penyakit menular atau tidak menular. TBC misalnya, TBC ini kan juga masih tinggi angkanya, jadi kalau misalnya ada penyakit TBC harus diobati sebelum terjadinya kehamilan. Kemudian kalau misalnya dia ada hepatitis, baik hepatitis B, hepatitis C, atau HIV itu juga bisa diterapi terlebih dahulu, atau beberapa penyakit menurun, misalnya talasemia. Nah, kalau misalnya salah satu orang tua memiliki karier talasemi, ya tentu calon orang tua yang lain juga harus diperiksa. Karena resiko talasemi kalau misalnya kedua orang tuanya memiliki karier talasemi, anaknya ya sudah hampir pasti itu talasemi. Nah, selain itu juga mental juga harus dipersiapkan. Jadi secara psikis, apakah dia siap nggak nih untuk hidup berkeluarga, kemudian hamil, karena nanti kan ada beberapa perubahan yang terjadi pada saat kehamilan dan juga sesudah persalinan menjadi ibu dan ayah. Nah, kalau misalnya itu sudah dipersiapkan, ya seharusnya kehamilannya baik dan juga pada saat persalinan juga baik sehingga menghasilkan keluarga yang sehat gitu. Kalau soal item-item pemeriksaannya sebelum sebelum hamil gitu ya dok ya, itu kan kondisi kita masing-masing kan beda-beda tuh. Nah itu sebaiknya konsultasinya kemana dan apakah memang pemeriksaannya akan sama semua? Checklistnya atau memang beda-beda, Dokter Bram? Oke. Ya, untuk yang pemeriksaan dasar, misalnya mau periksa di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Vaskes 1, itu ada yang standar ya. Jadi pemeriksaan darah rutin itu harus diperiksa, pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian kan ada triple elimination yang dicanangkan oleh pemerintah nih. Jadi ada pemeriksaan sifilis, hepatitis, dan HIV untuk menghilangkan penyakit menular seksual yang bisa diturunkan kepada generasi selanjutnya. Tapi kalau misalnya di keluarga ada beberapa kelainan yang sudah diketahui sebelumnya, maka itu juga bisa diperiksa. Misalnya gula darah, tadi kolesterol, kalau misalnya ada penyakit metabolik. Jadi kalau misalnya ada penyakit lain yang memang ada di keluarga, misalnya talasemia, diabetes, hemofilia, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih khusus. Oke. Jadi silakan berkonsultasi dengan dokter masing-masing ya. Oke. Habis itu setelah dilakukan pemeriksaan, nah kemudian kalau mau mewujudkan keluarga sehat termasuk anak-anak yang sehat jasmani rohani, itu kan juga bukan hal yang gampang dan perlu kerjasama antara ayah dan ibu setelah anaknya lahir dalam sebuah keluarga. Saya mau ke dokter Citra nih soal ini. Sebenarnya kalau kita mendefinisikan anak sehat tuh kayak gimana sih dok? Kalau yang kelihatan kan fisiknya ya gitu ya. Kita bisa ukur tuh di KIA gitu. Tapi sebetulnya jasmani rohaninya juga harus terpenuhi, Kak, atau seperti apa?
Betul sekali. Jadi teman tadi, jadi kalau misalnya anak sehat itu dia harus holistik, tidak hanya bertambah tinggi, tidak hanya bertambah berat, tapi memang secara emosionalnya juga bertambah. Kalau misalnya perhatikan di kalau ke dokter anak itu atau ibu-ibu pernah download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada banyak faktor yang dilihat. Minimal itu adalah satu, berat badannya, lingkar kepalanya, panjang badannya, kemudian mental emosionalnya seperti apa. Kemudian kita juga lihat perilakunya seperti apa. Jadi semuanya itu dinilai dari dia bayi sampai dia usia 5 tahun, itu diperhatikan. Jadi maksudnya dipantau perkembangannya satu-satu. Jadi sehingga dia menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya dan perilakunya baik. Sehingga dia bisa tumbuh berkembang untuk mencapai potensi terbaiknya kelak. Jadi nggak cuma kondisi fisik ya, ingat-ingat ya itu ya. Betul. Semuanya tuh Betul. holistik. Oke. Ya. Nah, Dokter Bram, tapi kalau kita ngomongin soal dari masa kehamilan ya, itu kan yang perlu diwujudkan setelah anaknya lahir itu berarti memang kita harus mundur lagi. Sejak prakonsepsi, kemudian kehamilan, itu kan juga perlu tanggung jawab atau kerjasama antara dua pihak ya, antara ayah dan juga ibu. Tanggung jawab pasangan dua-duanya. Sejauh mana seharusnya sih Dokter Bram peran ayah gitu ya dalam mendukung kehamilan yang sehat tuh kayak gimana? Apa yang bisa dilakukan gitu? Ini kayaknya banyak ayah juga yang hadir nih di siang hari ini. Silakan Dokter Bram. Iya, jadi memang tanggung jawab ayah tidak berakhir hanya dengan bikin anak saja gitu ya. Bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua ya dok? Iya, kan mulai dari bikin, dari kehamilan, dan juga bukan cuma nanti nih pada saat sudah persalinan, bayarin susunya atau bayarin apanya gitu ya. Jadi pada saat menuju ke arah kehamilan dan juga tentu pada saat kehamilan ini juga sangat penting peran ayah. Nah, pada saat kehamilan kita tahu ada trimester awal, ibunya lagi mual muntah, dia juga lagi susah makannya. Nah, ini peran ayah di sini nih, dia memberikan dukungan. Jangan malah, wah kamu manja banget nih, baru ini mah mama saya, ibu saya mah biasa kayak gini, atau tetangga sebelah, jangan digituin. Nah, ini peran ayah sangat penting. Dicari apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya memang membutuhkan tenaga medis lanjutan, dianterin ke rumah sakit atau ke klinik atau kemanapun untuk berobat, diberikan dukungan baik secara mental dan kalau misalnya memerlukan tenaga medis profesional ya diberikan dukungan juga ke arah sana. Nah kemudian pada saat mulai trimester ketiga nanti perutnya semakin membesar, sudah mulai ada banyak perubahan tubuh di sana. Mulai ada insekuritas, apakah bisa persalinan normal atau enggak. Nah, ini juga peran ayah di sana memberikan dukungan, bantuan. Nah, sampai saat persalinan ada garis antara hidup dan mati, ada beberapa kesulitan yang bisa dilakukan. Jangan malah bikin stres juga. Aduh, kamu nih nggak bisa ngeden ya, kamu nih apa? Wah, ini jadi di sana juga sangat dibutuhkan. Ya? Iya, malah bikin down dia. Nah, sesudah persalinan nanti bisa kita tahu ada beberapa keadaan bisa menyebabkan kondisi psikologis yang berat untuk ibunya, bisa terjadi baby blues. Nah ini juga di sana dia bisa memberikan bantuan dan dukungan. Jadi secara emosional memberikan dukungan, secara psikologis memberikan dukungan, dan membantu mencarikan bantuan tenaga medis apabila dibutuhkan. Itulah peran. Oke, thank you. Nah saya mau ke Mbak Irma juga nih. Mbak Irma, jadi seberapa besar sih pengaruh hubungan antara pasangan ini ya, ayah dan ibu gitu, dalam pembentukan karakter anak gitu, baik selama dalam masa kandungan atau setelah dia lahir? Apakah memang sudah bisa dipengaruhi sejak masa kehamilan itu? Dan bagaimana dong Mbak Irma kalau orang tuanya single parents gitu ya? Apakah anak akan kehilangan sosok role model gender tertentu? Atau apa yang bisa kita lakukan? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Indri. Ini kebetulan juga kan hari ini hari Ayah Nasional ya. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah juga buat Dr. Bram gitu ya, juga semua deh pokoknya. Jadi pada intinya sih sebetulnya memang ayah dan ibu ini kan adalah satu kesatuan ya Mbak Indri ya. Jadi memang kehadiran ayah dan ibu ini nanti akan membuat seorang anak itu merasa utuh sebetulnya. Jadi ada kesadaran gitu ya. Jadi mereka sangat aware, mereka sangat merasa aman ketika tahu bahwa ayah dan ibunya tuh hadir physically maupun secara emotionally. Nah, memang tadi seperti yang Dr. Bram juga sudah sampaikan gitu ya. Jadi prosesnya itu panjang, jauh
sebelum si ayah dan ibu ini mungkin promil gitu ya. Jadi sebelum menikah pun, makanya kenapa ada yang namanya counseling pranikah gitu. Gunanya apa? Untuk mencapai visi dan misi, terutama dalam proses pengasuhan nantinya. Karena kan kalau misalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu ya secara genetik, secara fisiologis, tapi juga lingkungan sosial itu sangat amat mendukung sekali gitu ya. Termasuk di dalamnya itu bagaimana keluarga ini menentukan gitu arah tujuannya dalam berkeluarga itu apa. Jadi menikah, berpasangan, menikah, lalu kemudian berkeluarga. Nah, anak-anak yang memang tumbuh dan berkembang dalam situasi di mana ayah dan ibunya ini punya frekuensi yang sama, sinyalnya sama, vibes-nya sama, itu pasti happy gitu ya. Jadi nggak cuma sehat secara fisik aja, tapi secara mental mereka akan sangat luar biasa dan kelihatan tuh Mbak Indri dari wajahnya ya, itu kelihatan gitu aura kebahagiaannya, kemudian dia bisa bereksplorasi dengan leluasa, bisa bermain tanpa adanya intervensi-intervensi yang sangat ketat dari orang tuanya. Nah, ini semua yang nantinya akan memberikan dampak yang luar biasa kepada pertumbuhannya si anak ini gitu, sejak dia misalnya dari dalam kandungan sampai ya nanti ya dia remaja atau dia menjadi orang dewasa. Nah, lalu bagaimana nih kalau seandainya tidak ada figur atau misalnya tidak ada ayah gitu ya. Aku ya. Atau mungkin memang yang long distance marriage ya kan banyak juga nih gitu ya teman-teman kita yang memang suaminya nggak hadir secara fisik di saat itu, momen itu. Nah, bagaimana? Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah figur ya. Jadi sebetulnya bukan ayah yang betul-betul ayah misalnya gitu ya, tapi ada figur lain yang misalnya mencerminkan atau memantulkan sosok seorang ayah itu seperti apa sih. Ya, misalnya kalau untuk yang single mom atau mungkin dia long distance marriage tapi mereka memiliki saudara kandung laki-laki atau mungkin punya ayah ya atau om, paman dan lain sebagainya, itu sangat bisa didekatkan kepada si anak-anak ini. Sehingga tadi tuh kesatuannya ada figur ayah, ada figur ibu, di mana itu yang membuat hidup mereka jauh lebih balance ya. Potensi untuk kena gangguan mental pun jadi minim gitu karena dia merasa secure hidupnya gitu. Nah, jadi pada intinya adalah kita menumbuhkan figur-figur. Nah, beberapa klien saya juga yang single mom, tapi dia bisa tuh memunculkan figur maskulin, misalnya ganti bolam lampu lah, misalnya gitu ya. Iya. Atau mungkin dia misalnya ke bengkel gitu kan, terus nungguin diajak anaknya. Nah, itu kan sebetulnya peran-peran yang bisa kita create dan kita tampilkan kepada anak-anak gitu kan. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu sih Mbak Indri. Intinya bisa diusahakan lah ya gitu ya untuk Betul. melengkapi figur keduanya. Betul. Nah, ngomong-ngomong kalau soal long distance marriage ini menarik juga ya, kan sekarang sudah ada teknologi nih. Benar. Nah, itu bisa nggak sih menggantikan misalnya dengan layar ngobrol gini, FaceTime misalnya gitu ya? Iya, apakah betul. sama atau tetap perlu kehadiran fisik? Ya, jadi pada intinya kan banyaknya anak-anak juga yang memang ayahnya tuh jauh-jauh banget, yang mungkin pulangnya yang ya mungkin teman-teman kita yang di angkatan gitu ya, itu kan banyak sekali yang memang bisa menahun gitu nggak ketemunya. Nah, sebetulnya sungguh beruntung sekali gitu loh kalau misalnya kita di masa sekarang ini dengan adanya teknologi itu sebetulnya memudahkan, jadi mendekatkan yang jauh kan gitu ya. Jadi pada intinya kalau anak-anak itu butuh untuk bisa mengenal suara ayah, bahkan dari dalam kandungan ya, maksudnya dia harus juga diajak ngobrol gitu ya. Jadi pada intinya adalah suara itu memberikan sensasi sensorik yang berbeda sehingga itu nanti dikenal oleh anak ya. Terus mungkin kalau misalnya anaknya masih baby banget, yang penting kita mungkin berkirim suara aja melalui voice note itu bisa menjadi salah satunya. Dan si istri pun juga seperti mendapat dukungan walaupun itu memang sifatnya hanya audio aja, audio visual, tetapi itu yang harus kita maksimalkan ya. Jadi kita betul-betul bisa memanfaatkan teknologi yang memang sudah lebih dimudahkan gitu ya di era pernikahan di masa sekarang.
dan juga pengasuhan. Tapi kalau ada kesempatan dan waktu, memang kita dedicated gitu ya, sebulan sekali atau berapa kali gitu dalam sebulan pulang. Nah itu betul-betul harus mindful tuh Mbak Indri, saat bersama anak dan istri itu betul-betul dimaksimalkan interaksinya gitu. Jadi mungkin ya gadgetnya mungkin disingkirkan sebentar, main dulu, ngobrol dulu yang hangat. Nah, disitulah intimate relationship-nya antara suami istri dan juga anak-anak itu bisa terbentuk bondingnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Thank you Mbak Irma. Dokter Citra mungkin mau menambahkan nggak soal jawaban ini dari Mbak Irma tadi? Kalau kepisah misalnya gitu ya, atau kondisi yang memungkinkan terjauh lah gitu ya, pekerjaan jauh antara ayah dan ibu, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dan apakah akan mempengaruhi kesehatan secara fisik untuk anak-anak ini? Misalnya anaknya lagi nggak mau makan, terus kemudian biasanya ada sosok ayah yang bantuin, sekarang nggak ada lagi. Nah itu kayak gimana tuh, Dokter Citra? Oke, saya setuju sekali ya dari pendapatnya Mbak Ayang Kirma. Jadi kita tuh kan hidup di zaman teknologi, jadi kedekatan itu tidak hanya harus kuantitas, tapi kualitas itu juga perlu. Kalau misalnya kan kita juga dengar bahwa screen time itu nggak boleh untuk anak usia di bawah 2 tahun, tapi beda kalau misalnya video call atau misalnya kita kirim voice note, anak itu kan belum sadar. Jadi maksudnya kita tinggalkan sebelum anak pergi. Kemudian juga mungkin ini simpel ya, anak-anak itu dia kan belum terlalu paham konsep waktu. Jadi lama atau sebentar itu relatif. Jadi orang tua bisa luangkan misalnya 5 menit waktu, misalnya kita video call atau yang lainnya, tapi benar-benar present, benar-benar nggak lagi mikirin kerjaan, nggak lagi mikirin apa. Dan kalau misalnya kita dekat benar-benar pelukan, karena mungkin anak itu mereka kan apalagi 2 tahun ke bawah, mereka lebih sensorinya kuat, jadi dengan bahasa pelukan, dielus atau seperti apa. Jadi memang hidup itu nggak sempurna. Zaman dulu mungkin kita bisa di rumah jadi guru rumah tangga full. Mungkin kalau zaman sekarang kita keluar, tapi maksudnya 24 jam itu nggak pernah bertambah. Tapi kita bisa maksimalkan setiap kita bareng-bareng. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaan, misalnya anak nggak mau makan atau gimana. Anak nggak mau makan itu beda sama kita, kayak kita nggak suka gitu. Kalau anak nggak mau itu, satu, apakah mereka sudah bisa atau belum? Apakah rasanya baru atau enggak? Apakah teksturnya terlalu susah atau enggak? Dan apakah, kan tadi kita sepakat, yang namanya anak sehat itu adalah jasmani, rohani, mental, emosional juga. Jadi mereka bertumbuh dalam perasaan yang mereka bisa eksplor perasaannya mereka, apapun yang mereka rasakan itu valid. Jadi kalau kita ada yang kita nggak nyaman, kita langsung bisa bilang, oh nggak nyaman, kan kita sudah mengenali perasaan kita. Anak-anak enggak, kalau dia kangen sama orang tuanya, dia kangen sama ayahnya, dia cemburu sama adiknya, yang dia lakukan itu adalah ada regresi di yang harusnya dia sudah bisa. Jadi tadi, makannya sebenarnya udah lancar, tapi dia jadi nggak mau makan, seperti itu. Jadi istilahnya adalah anak itu bukan orang dewasa mini, jadi kita sebagai orang tua itu berusaha untuk melihat dari sisi pandangnya anak. Terima kasih. Oke, thank you Dokter Citra. Nah, ini mungkin ada yang gabung di sini dan lagi hamil nggak ya, ayah ibu ya, semuanya ya, ibu maksudnya bukan ayah. Sekarang mungkin hamil yang kedua, ketiga gitu ya, sekarang kita jadi lebih aware, oh ternyata ada banyak peran yang harus dilibatkan, terutama ayah atau pendamping gitu ya, untuk bisa menjalani kehamilan yang sehat. Ke Dokter Bram lagi, Dok, kalau seandainya nih ibu-ibu yang lagi hamil ini, moms to be ini, timbul kepanikan gitu misalnya, berat badannya naik drastis misalnya, kepanikan nanti pada saat akan persalinan lagi, kepanikan akan melahirkan anak kedua, tiga, dan selanjutnya. Nah itu tuh dari kondisi mental itu apakah bisa mempengaruhi kesehatan janin secara fisik nggak ya dok? Dan apa yang perlu kita lakukan nih untuk bisa cope those problem? Masih di mute? Nah silakan, sudah. Jadi memang stresor semakin banyak. Ya, apalagi kemarin itu dari masa pandemi, stresor hamil aja udah tinggi. Ya, apalagi kemarin ditambah dengan stresor momok kematian yang tinggi akibat COVID-19. Nah, sekarang sudah mulai menurun, sudah mulai membaik, tapi mulai timbul masalah baru. Nanti ada masalah perekonomian, ada masalah dalam hal kehidupan. Nah, ini kan tentu perlu adaptasi. Ya, stresor yang bisa kita atasi, maka itu kita akan bisa one step forward. Kita bisa maju lagi secara mental ya. Nah, pada saat kehamilan dengan permasalahan-permasalahan baru ini,
maka tugas dari keluarga, jadi bukan hanya istrinya saja, tapi juga dari ayahnya juga, adalah mengenali apakah masalah ini adalah suatu masalah yang normal atau tidak normal ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa mencoba mencari solusi, maka tentu masih normal. Tapi ada juga orang yang masalah tapi dia jadi malas makin terpuruk, dia mulai nggak bisa beraktivitas sama sekali, nggak bisa keluar rumah, malah takut ini, takut itu, tentu itu membutuhkan tenaga bantuan medis profesional untuk mengatasinya. Jadi sekarang ini ada orang yang takut banget. Kalau dulu mungkin, wah anak saya sehat nggak nih, saya makan cukup nggak ya, saya harus eat for two gitu ya. Nah sekarang malah ada lagi, saya takut berat badan saya terlalu naik gitu. Jadi dia malah membatasi semua makanannya. Alhasil pada saat pemeriksaan berat badan ibu tidak naik dengan cukup, berat badan anaknya juga pertumbuhannya terhambat. Nah keadaan-keadaan seperti itu tentu tidak sehat ya. Kemudian lagi dengan berbagai macam metode persalinan yang ada juga tentu menimbulkan kegalauan. Saya mau lahir dengan cara apa nih? Gentle birth atau mau persalinan normal biasa, terus ntar seksio sesari ada eraks, ada non eraks. Nah ini tentu bisa dengan cope yang baik adalah tentu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah kalau ada kebingungan ya ditanyakan ke dokter SPOG atau ke tempat dia periksa persalinan, ke bidan mungkin kalau misalnya sulit ya ke SPOG. Jadi dengan informasi yang cukup, dengan dukungan yang sesuai, maka seharusnya stresor-stresor tersebut bisa diatasi. Nah, terus tadi saya mau nambah juga tentang yang sebelumnya tentang ayah itu ya, tadi ayah dengan gadget time. Saya juga mulai melihat nih sekarang udah pada saat kontrol ANC, ibunya lagi dijelasin apa ayahnya malah main HP nih. Ini padahal di sebelahnya ya. Dia malah main HP. Kalau saya lihat apa? Dia lagi main game online ya. Jadi ini waduh, ini padahal orangnya ada di sebelahnya. Mungkin kontrol 1 bulan cuma 1 kali. Boro-boro sentuhan, boro-boro dukungan. Nah, ini di sebelahnya nganter aja dia cuma fisiknya aja yang ada tapi tangannya di sini aja ngeliatin handphonenya terus itu. Jadi dukungan bukan cuma pada saat persalinan atau sesudah persalinannya. Nah ini kontrol itu juga hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh ayah untuk mendukung. Ya. Makanya kita sebutnya tuh ada banyak faktor yang mendukung ini gitu ya. Tidak hanya satu orang saja, misalnya ibu atau ayahnya saja yang melahirkan atau yang menemani, tapi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat itu memang semuanya harus berpartisipasi gitu ya. Setuju ya semua teman-teman ya. Nah, saya mau ke Mbak Irma. Mbak Irma, kalau ada yang mau menambahkan tidak? Kalau secara psikologis gitu ya, secara detail seperti apa? Ibu hamil yang stres atau panik gitu ya, bagaimana pengaruhnya ke janin selama dalam kandungannya atau setelah dia lahir? Oke. Iya, jadi pada intinya kan kehamilan itu adalah proses yang memang akan berubah ya, berbagai hal ya, physically dan terutama juga mental gitu, karena ada perubahan fisik, ada perubahan hormonal dan pastinya sensasinya berbeda. Nah, pada beberapa ibu yang potensial memang mengalami misalnya gangguan kesehatan mental di masa kehamilan atau setelahnya, ini kan memang karena terkait juga banyak hal. Nah, yang terkait fisiologis itu mungkin memang karena perubahan, kelelahan, terus kemudian juga hormon ya, terus kemudian yang kedua itu ternyata juga yang paling banyak sekali menjadi stresor terbesar itu adalah tekanan sosial gitu ya. Jadi standar gitu loh, standar sosial atau tuntutan peran-peran sebagai seorang ibu ternyata itu bisa mengancam kesejahteraan mental seorang ibu gitu. Apalagi kalau sekarang kan kita memang hidup di zamannya media sosial ya, banyak sekali yang kita lihat momfluencer ya, mulai dari pas kehamilan gitu ya, bagaimana mereka merawat dirinya. Nah, pada beberapa ibu gitu ya, mungkin mereka nggak punya kecukupan itu gitu, sehingga mungkin itu juga bisa membebani. Belum lagi memang PR-PR dari keluarga besar, bagaimana tadi ya mungkin Dokter Bram juga sudah sampaikan, dulu seperti ini, sekarang begini, dulu mama begitu gitu ya. Itu aja juga sudah bisa membebani seorang ibu yang mungkin sedang dalam proses persiapan untuk delivery gitu. Nah,
ditambah lagi sama tadi dukungan-dukungan secara sosial karena dari pasangan ya, karena menurut saya suami ini adalah mitra gitu, partner gitu. Jadi tidak ada yang lebih dominan atau yang lebih rendah dalam sebuah keluarga gitu. Jadi suami dan istri itu equal sama-sama. Jadi ya sakit, sedih, senang semua ya harusnya juga bisa saling berempati gitu bersama-sama. Jadi pada saat mungkin proses kehamilan itu ya ayah ya mungkin harus lebih persuasif dan juga asertif gitu untuk bisa misalnya menawarkan bantuan ya, kemudian ya tadi yang hal-hal sederhana bikinin susu ya, itu aja tuh sudah terasa sangat bisa memberikan efek yang positif ya buat emosi. Nah, jadi kalau misalnya ibunya aja dalam proses kehamilan itu happy ya udah pasti itu akan nyambung tuh gitu ya ke anaknya. Nah, nanti dalam prosesnya setelah kelahiran ada tiga fase ya. Setelah postpartum itu kan ada yang biasanya kalau 1-2 hari pertama tuh ibu selesai melahirkan biasanya dia akan ngomongin tentang pengalaman rasa sakitnya ya setelah melahirkan ya. Ya berarti didengerin aja dulu nih gitu, suami saat itu dengerin gitu ya. Terus nanti kalau udah masuk di hari ke-3-10 itu dia udah mulai nih gitu kan membicarakan mengenai kekhawatiran tentang tubuhnya, ASI-nya. Ya dia kan pasti ada khawatir dengan ASI-nya juga. Nah, ayah juga terlibat di situ, memberikan support, menawarkan bantuan sebisa yang ayah mampu. Nanti kalau udah lebih dari hari ke-10, dia udah mulai adjust tuh ya dengan kehadiran si kecil, dengan tanggung jawabnya. Nah, ayah juga tetap harus hadir. Jadi pada intinya bagaimana kesehatan mental ibu selama mengandung dan postpartum itu sangat mempengaruhi kualitas pengasuhan si ibu itu kepada anak-anaknya. Karena khawatirnya kan nanti jadi PPD gitu ya, postpartum depression ya kan, itu bisa berkepanjangan, justru nutrisinya nggak cukup buat dia, anaknya juga enggak, anaknya juga mungkin nggak akan tumbuh sehat dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dilakukan secara konsisten tidak hanya setelah bayi dilahirkan, tapi sebelumnya bahkan ya, lalu kemudian masa depannya. Ya. Dr. Citra mau menambahkan soal satu lagi stresor yang dialami oleh ibu-ibu nanti setelah anaknya lahir adalah ASI-nya keluar atau tidak, ya kan? Itu juga bikin stres loh ternyata gitu kan. Belum lagi kalau nanti habis masa cuti selesai kita harus ngantor lagi, nanti mesti stok ASI lagi, kadang-kadang juga bisa bikin ups and down. Bagaimana nih Dr. Citra untuk mengatasinya? Belum lagi kalau anaknya belum bisa menyusu ya. Silakan Dr. Citra. Oke, jadi pertama-tama ini benar sekali tekanan seorang ibu untuk jadi ibu yang ideal, ibu yang sempurna. Jadi maksudnya sepertinya sudah selayaknya seorang ibu itu menyusui anak yang sudah selayaknya menyusuinya itu lancar seperti yang ada di 1 menit akun media sosial kan mungkin yang ditampilkan itu adalah ya tentunya yang lancar-lancar saja. Yang struggle-nya itu ya tentunya tidak akan ditampilkan. Penting sekali kita membekali diri bahwa yang namanya menjadi orang tua itu nggak sempurna. Ibu ada kelebihannya, ada kekurangannya, terus kemudian juga kehidupan di keluarga kita juga nggak selalu ideal dan itu nggak apa-apa. Nah, yang namanya menyusui itu proses. Kalau misalnya para ibu pernah dengar yang namanya kolostrum, kolostrum itu adalah tetesan ASI pertama. Jadi seminggu pertama itu ASI-nya itu bentuknya itu pekat-pekat, warnanya kuning, kolostrum hanya beberapa tetes. Dan itu memang normalnya seperti itu. Jadi jangan bayangkan begitu lahir seperti dispenser, tahu udah langsung banyak, enggak. Semuanya itu berproses. Nah, penting untuk kita membekali diri dengan informasi bahwa nggak apa-apa, karena anaknya masih belajar nyusu. Ibu baru belajar menjadi ibu, anak baru pertama kali dia menjadi anak. Jadi selama proses menyusui itu mereka belajar bagaimana supaya menyusu dengan benar, pelekatan dengan benar, posisi dengan benar, dan namanya proses belajar itu nggak langsung banyak. Semua pelari maraton itu berlari, nggak langsung lari maraton, dia mulai dari langkah-langkah kecil. Begitu juga dengan menyusui. Artinya adalah nggak apa-apa kalau di awal nggak langsung banyak. Yang perlu orang tua ketahui itu adalah tanda bahayanya seperti apa. Jadi misalnya tanda kecukupan ASI yang pertama itu adalah buang air kecil. Hari pertama udah buang air kecil, buang air besar 1 kali, hari kedua 2 kali, sampai seterusnya 6 kali sehari, itu artinya cukup. Dan menangis itu bukan
artinya lapar. Nangis itu artinya kangen. Setelah 9 bulan adanya di dalam perut, atau dia ketemu ibunya, dia kangen, dia nangis lah gitu. Jadi maksudnya menangis itu bukan artinya lapar. Dan sekali lagi jangan melihat kayak kita orang dewasa. Kalau kita stres kan nangis. Jadi kita Ya. stres. Anak-anak nangis itu adalah bahasa bayi untuk bilang, oh mah aku kangen, aku pengen dipeluk dong, jangan taruh aku di kasur, aku taruhnya maunya di dalam pelukan. Jadi seperti itu. Dan ini juga proses kelahiran itu adalah proses yang benar-benar apa ya, proses besar buat ibu. Hormonnya naik, kemudian turun tiba-tiba, ganti hormon menyusui. Dan kalau ada perubahan hormon itu akan mempengaruhi mood ibunya. Ibunya ada kalanya dia merasa, aduh asinya nggak cukup, aduh aku gagal jadi ibu. Dan disitulah peran orang sekitar, suami, support system itu untuk menenangkan, memberikan support, mendengarkan keluh kesahnya, jangan dibilang udah nggak apa-apa, bukan, dengarkan apa keluh kesahnya, oh ya udah gitu. Kemudian juga tentunya akan ada orang sekitar yang ngomong, orang itu punya mata, punya mulut, ini dia akan bilang, oh kamu asinya sedikit, pakai ini aja, dengan maksudnya baik, tapi kadang-kadang kita harus memfilter informasi itu. Nah di situ kadang-kadang di saat ibunya lagi moodnya merasa rendah diri, seperti itu adalah sini peran ayah yang dia kan tidak terpengaruh hormon, yang banyak kan istrinya bukan dia. Jadi dia bisa memfilter, oh ya terima kasih jawabannya, dia bersikap menjadi publisisnya istri, jadi dia berkata kepada mertua atau kepada orang tuanya, kakek neneknya, oh ya, jadi supaya orang kakek neneknya tidak tersinggung, tetap bisa memberikan saran, toh semuanya atas dasar sayang, memberikan tersinggung, dan istrinya nggak makin merasa down. Jadi di sini adalah support system itu penting, bareng, dan selalu ingat bahwa perjalanan jadi orang tua itu nggak sempurna, kita pasti bikin salah, dan nggak apa-apa kita bikin salah, tapi kita akan benerin lagi, seperti itu. Yang penting adalah jangan berharap semua selalu sempurna, dan kita selalu bisa pelan-pelan akan lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Dr. Citra, sedikit lagi tambahin soal ini loh, Dr. Citra. Kadang-kadang kita tuh suka maksain untuk bisa kasih ASI, terus akhirnya memutuskan untuk donor ASI. Tapi kan ada rambu-rambunya ya, Dr. Citra ya. Nah, boleh di-share nih sama kita semua. Oke, jadi gini, yang yang ibu kerjakan dan yang ayah bantu ibunya itu adalah berusaha untuk belajar menyusui dengan baik. Kemudian lihat, tadi kan saya ceritakan tanda bahayanya apa aja. Kalau ada kesulitan, tidak untuk diselesaikan sendiri. Tanya lagi sama dokter anaknya, tanya lagi sama bidannya. Nah, kok hari kedua anaknya kok pipisnya malah belum pipis gitu, atau misalnya itu jadi jarang, dia tampak kuning, kok badannya agak panas. Nah, disitulah baru nanti mengambil keputusan, apakah perlu donor ASI, apakah perlu disuplementasi sulfur atau enggak. Dan sekali lagi, jangan mengejar yang sempurna, jangan mengejar yang idealis. Jadi kalau misalnya memang harus ada suplementasi baik sulfur ataupun donor ASI, itu enggak masalah. Maksudnya itu nggak apa-apa, dan hidup itu nggak mesti harus sempurna. Tidak, bukan karena rusak susu sebelah, nggak seperti itu. Jadi di sini kapan perlu adanya suplementasi? Jika misalnya satu dan lain hal, ASI-nya itu nggak cukup, bisa. Kan tadi ASI itu jumlahnya tetes-tetes. Anak kan misalnya ada tanda dehidrasi, dan kemungkinan tidak ada tanda dehidrasi, apa tanda hipoglikemi, dan kemungkinan nggak kekejar hanya dengan ASI saja, perlu suplementasi. Suplementasi apakah sulfur atau donasi itu juga dilihat sikonnya. Donor ASI itu tidak mudah, dia adalah cairan tubuh seperti darah. Jadi maksudnya kalau misalnya nggak ada donor ASI yang sesuai, memenuhi kaidah-kaidah pemberian donor seperti itu, baru kita berikan susu formula. Dan itu diputuskan bukan oleh, itu adalah diskusi orang tua dengan dokter anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Si orang tua dan dokter anaknya, karena kan ada tidak semua harus diputuskan sendiri, betul. Iya, betul-betul. Karena kan kita suka yang udah langsung aja gitu ambil keputusan sendiri, padahal nggak selalu harus begitu ya. Oke, diskusikan dengan lingkungan sekitarnya atau support system sekitarnya. Oke, sekarang kita mau mengajak ayah bunda yang ada di sini untuk langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Boleh langsung klik tombol raise hand, menyalakan video, lalu kemudian boleh langsung berikan pertanyaan lewat kolom chatnya. Pertanyaan pertama saya ke Dr. Bram dulu nih, dari Ibu Desianti dari Bandung. Dok, saya tuh pernah dikuret karena penebalan dinding rahim. Apakah hal ini akan mempersulit saya untuk punya anak lagi ke depannya? Silakan, Dr. Bram. Umurnya berapa tadi? Sorry. Tidak disebutkan nih, Dok. Oh, nggak sebut ya. Ya, untuk bisa hamil sih tidak hanya tergantung sama ibu saja. Ya, banyak kan orang sekarang nih kalau misalnya mau kehamilan atau misalnya dengan subfertil ya, di bawah angka kesuburan, yang disuruh periksa istrinya dulu. Istrinya kamu periksa, maju deh. Maju disorong-sorong, terus padahal pas udah datang,
suaminya mana? Suaminya di rumah, suaminya nggak ikut. Karena dia merasa bahwa kehamilan itu adalah kewajiban dari istri, gitu. Padahal bikinnya kan berdua, memang membutuhkan sperma dan membutuhkan sel telur. Ya, ini kan bukan hermaprodit yang dia bisa membuahi dirinya sendiri gitu. Nah, ini tentu memerlukan kerjasama dari keduanya. Oke, keadaan dari ibu sudah pernah dikuret. Ya, dikuret ini kalau misalnya memang tidak ada, kan kuret tentu banyak indikasinya. Penebalan salah satunya. Penebalan bisa karena gangguan hormonal, bisa juga karena gangguan polip, misalnya penebalan kelenjar di dinding rahim. Tentu setelah dikuret, malah masalahnya jadi selesai. Yang tadinya ada masalah, setelah dikuret kan jadi selesai gitu ya. Nah, jadi seharusnya malah kalau misalnya memang ada kelainan di dinding rahim dan sudah dikuret, tingkat kemungkinan hamilnya malah menjadi lebih tinggi kalau misalnya memang ada masalah anatomis di sana. Ya, tentu menjadi berbeda kalau ternyata mengarah ke arah keganasan gitu. Nah, itu kan tentu memerlukan tindakan lebih lanjut ya. Tapi bisa hamil atau enggak, tidak melulu hanya oleh perempuan saja, itu jangan lupa. Jadi kalau misalnya ada kesulitan untuk kehamilan, jangan lupa tuh suaminya juga mesti diperiksa. Oke, screening dua-duanya ya, bukan cuma kondisi ibunya aja. Oke, thank you Dr. Bram. Berikutnya kita boleh ke live dulu ya, ada Bunda Rahmawati yang sudah bergabung. Dari kota mana nih Bunda Rahmawati? Halo. Jakarta. Halo. Jakarta. Silakan, mau tanya sama siapa nih? Ya, selamat pagi Mbak Indri dan semuanya. Saya mau tanya, untuk kesehatan mental sendiri, kalau seperti pemarah, stres, atau temperamental, apakah kita bisa melakukan self diagnosa sendiri kalau itu termasuk salah satu mental illness, dan satu pertanyaan lagi, dan apakah itu menular atau menurun atau mempengaruhi hubungan kita dengan sosial lain, berpengaruh dengan orang lain atau enggak gitu. Oke, thank you. Kita ke Mbak Irma kali ya, yang boleh bantu jawab ya Mbak Irma. Silakan loh. Jadi, halo, ya. Mbak Rahmawati ya. Silakan. Ya, halo, salam kenal Mbak Rahmawati. Oke, jadi terkait dengan tadi ya, kalau misalnya seseorang itu menunjukkan sifat misalnya pemarah gitu ya, terus kemudian beberapa emosi negatif lain ya. Jadi pada intinya kan semua emosi itu adalah sesuatu yang normal dan wajar ya, dialami dan dirasakan oleh semua orang. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah mengendalikannya gitu. Jadi intinya jadi normal atau abnormal, terkendali dan tidak terkendali. Jadi yang harus dilakukan adalah manajemennya gitu. Jadi terlalu excited dengan emosi yang positif juga kadang-kadang juga nggak terlalu bagus gitu kan, karena kadang-kadang over excited itu bikin kita mungkin jadi mengabaikan beberapa hal ya. Atau mungkin kita punya emosi negatif, marah, marahnya nggak terkontrol. Nah, kalau marahnya udah nggak terkontrol, biasanya itu kan muncul tuh dalam bentuk tindakan atau perilaku. Karena kan pikirannya udah kalut, terus kemudian perasaannya dengan emosi yang sangat negatif, maka nanti muncul ledakan emosional. Nah, kemudian muncul dalam bentuk tindakan. Tindakannya apa kalau seseorang misalnya marah yang sangat berlebihan? Ya mungkin dia bisa kasar bicaranya, atau mungkin dia bisa agresif, bisa destruktif, dia bisa melukai diri atau orang lain, ya, atau benda-benda bahkan. Nah, ini kan justru akan membuat hubungan sosial menjadi nggak sehat. Jadi memang kita perlu untuk punya pola manajemen diri. Nah, tadi emosi-emosi itu adalah sesuatu yang memang normal sebetulnya ya. Tapi boleh nggak sih kita mendiagnosa, self-diagnosa? Nah, self-diagnosa ini sebetulnya lebih kepada kita menegakkan diagnosa yang seharusnya itu ditegakkan oleh profesional ya, tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional seperti psikolog gitu. Nah, kalau kita mendeteksi adanya gejala-gejala saja, itu sebetulnya nggak apa-apa. Misalnya, oh emosi saya sih 2 minggu ini kok jadi gampang banget merasa tersinggung ya gitu. Terus mungkin 2 minggu ini kok saya jadi gampang lupa. Terus emosi saya kok jadi naik dan turun, mood saya jadi gampang berubah. Nah, itu kita boleh gitu. Ya sama halnya mungkin kita sakit fisik kan kita pasti tahu ya gejala-gejala apa aja. Tapi kita nggak boleh mendiagnosa itu sebagai sebuah penyakit tertentu atau sebuah gangguan mental tertentu. Jadi kita perlu tuh melakukan yang namanya pemeriksaan. Kita mungkin yang pertama kita bisa terapi mandiri dulu ya.
Kalau misalnya emosinya negatif, oke, belajar yang namanya teknik pernafasan gitu ya, relaksasi supaya mengurangi tensi kita untuk bisa marah-marah ya. Kita ambil jeda waktu. Itu terapi-terapi mandiri yang bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak berubah-ubah nih kok sampai 2 pekan lebih, ya berarti kita membutuhkan bantuan yang ahli. Kita bisa ke dokter, kita bisa ke psikolog untuk dicari tahu penyebab utamanya sebetulnya apa. Ya, jadi apakah nanti membutuhkan psikoterapi tertentu atau membutuhkan obat-obatan secara oral yang memang diresepkan oleh para dokter. Nah, jadi itu sih Mbak Rahmawati. Jadi pada intinya kenali adanya gejala-gejala itu boleh, tetapi tidak disarankan untuk melakukan diagnosis terhadap sebuah atau serentetan gejala tertentu karena bisa saja nanti treatmentnya jadi salah. Ya kan banyak nih yang sekarang muncul, Mbak aku kayaknya bipolar deh, Mbak aku nih kayaknya anxiety disorder. Wah, udah banyak banget tuh belajar dari Google gitu kan. Padahal ternyata belum tentu seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak Rahmawati. Nah, lalu kemudian tadi yang ditanyakan juga nih Mbak Irma, apakah gangguan-gangguan mental ini menular atau diturunkankah gitu ya? Itu gimana ya? Oh oke. Ya jadi intinya sih seperti ini ya, kayak misalnya sakit aja gitu ya. Jadi kalau sakit itu kan sakit fisik ya memang mungkin dia ada yang degeneratif gitu ya, memang orang tuanya juga dulu pernah mengalami. Nah penyakit mental juga kurang lebih seperti itu gitu. Jadi secara genetika itu sebetulnya bisa diturunkan. Mungkin saja kakek buyut kita di masa-masa sebelumnya itu mengalami gangguan-gangguan tertentu yang kita nggak tahu ya, apakah dia mungkin bipolar, apakah dia anxiety atau dia memang terserang panic attack yang intens dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian bibit-bibit tadi itu ada pada kita. Nah, makanya fungsinya kita ini adalah merawat diri kita. Jangan sampai karena kita nggak tahu sejarah kita seperti apa gitu ya, garis keturunan kita bagaimana dari atas-atas kita gitu ya. Jadi kita tugasnya adalah merawat diri ini, memelihara kesehatan fisik dan mental kita sehingga ketika ada stresor yang terus-menerus itu nggak memicu gangguan secara mental gitu ya. Jadi memang secara genetika itu bisa diturunkan, tapi 80% sebetulnya itu adalah pengaruh bagaimana kita di lingkungan sosial ini menjaga diri kita gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan sehingga tiap orang harus punya cara strategik untuk bisa merawat dirinya sendiri. Mungkin buat saya dan Mbak Indri atau misalnya Mbak Rahmawati itu beda-beda caranya. Maka kenapa harus cari yang paling enak dan paling nyaman? Intinya kalau melakukan itu kitanya ada stress release-nya gitu ya. Lalu kalau menular gimana? Jadi kalau yang namanya gangguan mental itu ya tadi gitu ya. Misalnya saya mungkin bipolar terus kemudian temenan sama Mbak Rahma, terus Mbak Rahma juga karena temenan sama saya terus jadi bipolar juga, nggak seperti itu gitu ya. Tetapi memang ada beberapa hal yang itu bisa saling memantul gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Rahmanya mungkin sedih terus ya, lalu saya jadi ada counter transference gitu ya, ikut-ikutan sedih juga jadi simpati yang terlalu mendalam. Nah itu bisa saja gitu karena dia ikut terlalu jauh dalam masalah atau emosi yang terasa gitu. Jadi makanya kita setiap orang jaga mental kita supaya kita bisa bantu orang lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mulai dari diri sendiri ya, Mbak. Betul. Berikutnya kita mau ke Padang. Ada Bunda Trisnawati mau nanya sama Dokter Citra. Anak saya tuh usianya 3 tahun, tapi tubuhnya pendek nih dok, nggak sesuai sama anak seusianya. Padahal saya selalu udah berusaha untuk memberikan nutrisi terbaik buat dia loh. Apakah ini bisa dikatakan stunting? Nah, silakan dibahas nih Dokter Citra soal stunting ya. Halo Bunda Tresna, jadi stunting itu secara definisi adalah kekurangan asup gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan anaknya di bawah rata-rata di bawah rata-rata harusnya usianya. Jadi gini, bedanya stunting sama perawakan pendek itu adalah yang merupakan karena genetik. Kalau stunting itu murni karena asupan gizi. Jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk anak itu kan bertumbuh. Jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk tambah berat, tambah tinggi itu nggak cukup. Jadi anaknya sudah mandek aja di situ nggak nambah-nambah tinggi. Nah, sedangkan anak yang memang genetiknya nggak terlalu tinggi,
itu dia pertama dilihat orang tuanya atau kakek neneknya atau kakaknya, biasanya dia memang nggak terlalu tinggi tapi anaknya tuh bertumbuh terus, jadi dia pun dia di bawah, di kurva di bawah, tapi dia pelan-pelan tumbuh terus, bedanya di situ. Nah, stunting ini dia tidak jadinya mendadak karena kalau misalnya kurang gizi di awal, yang pertama kali berubah itu adalah berat badannya. Berat badannya bisa naik turun. Berat badan naik turun itu yang paling sering itu adalah karena asupannya kurang. Terus yang kedua, jarang sakit berulang kali atau karena gangguan penyerapan. Tapi yang kedua, ketiga ini jarang. Yang paling sering itu adalah asupannya kurang. Dan kalau berat badan itu dia gampang berubah. Jadi kalau sakit sedikit dia turun, kalau makan lagi naik. Nah, tapi kalau misalnya tinggi badan, dia harus misalnya kurang berat badan terus-terusan, baru sampai akhirnya dia nggak ada bahan baku untuk nambah tinggi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anak kita takut dia stunting, pokoknya gini, begitu anak makannya itu nggak benar, lebih dari 2 minggu itu sudah warning sign. Jadi dilihat apa yang menyebabkan dia makannya nggak benar. Apakah satu, tidak ada bahan bakunya, atau misalnya makanannya kita susah cari bahan baku makanannya, itu satu. Atau yang kedua, anak skill makannya itu belum sampai sana, dia ada kesulitan apa? Ingat, anak makan itu nggak selalu karena dia nggak enak. Jadi misalnya kesulitan makannya itu adalah apa ya? Misalnya yang pertama, dia belum bisa mengunyah untuk tekstur seusianya dia, atau dia endurance makannya itu belum bisa makan makanan yang harusnya sesuai sama usianya dia. Jadi kalau seperti itu sih dua ya. Kalau anak itu ada asupan cair, jadi ASI atau sufor, kemudian makanan padat. Misalnya ini anaknya usianya tadi sudah 3 tahun, tapi dia belum bisa makan makanan seharusnya usianya dia. Seperti itu. Terus yang ketiga, anak itu bukan tanaman. Kalau tanaman kita tinggal siram, kasih pupuk, dia akan tumbuh. Tapi kalau anak itu dia ada perasaannya, apakah dia belum bisa membedakan prioritas ini harusnya makan, tapi dia malah kelayapan keliling-keliling gitu. Jadi maksudnya seperti itu tuh mesti dilihat dia belum ada mengenali rasa lapar kenyang, emotional regulation itu dia belum bisa ke sana. Jadi istilahnya itu adalah lagi anak itu jangan lihat dari sisi pandang kita, dari sisi pandang anak, dan mengejar kurang berat badan atau kurang tinggi sedikit itu jauh lebih gampang daripada kalau misalnya udah jauh. Jadi artinya kalau misalnya ada kesulitan makan, kita sudah orang tuanya sudah segala cara, menu diganti, begitu nggak ada distraksi, udah jam makan tidur sampai segala macam itu belum berhasil, tidak usah ditunggu sampai berkepanjangan, bawa ke dokter terdekat supaya kita bisa diskusi bareng-bareng dan cari penyebabnya kenapa anaknya nggak mau makan atau body weight-nya seret. Terima kasih. Iya, iya. Udah 2 minggu, udah deg-degan ya, langsung aja bawa ke dokter untuk konsultasi ya, Dokter Citra ya, biar nggak nanti malah kebablasan. Tidak berkepanjangan, betul. Oke. Nah, selamat datang untuk ayah ibu yang barusan gabung. Ini kita lagi ngobrol bareng sama Dokter Bram, ada Dokter Citra, ada juga Mbak Irma, psikolog juga. Jadi yang mau bertanya silakan langsung klik tombol raise hand atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yang tadi nanya soal link absensi udah kita bagiin ya, jadi silakan langsung aja diisi kemudian disubmit kembali. Oke, kita ke live dulu ya. Ada Ibu Fitriani Dian Susanti. Selamat siang. Ada di kota mana, Ibu Fitriani? Siang, ada di kota Kalimantan, di Balikpapan. Oke. Silakan, mau bertanya kepada siapa? Dengan Ibu Irma. Oke, silakan. Ibu Irma, maaf bertanya terkait dengan tema kita hari ini, sehat mental, fisik, sosial. Apakah memungkinkan jika diaplikasikan pada anak yang ortunya berpisah? Bagaimana cara mengafirmasi atau mensugesti jika anak sudah terlanjur menjadi broken home karena secara fisik terlihat sehat, namun pastinya ia menyimpan luka ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, dan apakah perlu anak tersebut sesegera mungkin untuk dibawa ke psikolog agar lukanya tidak terakumulasi ke masa depannya? Kemudian apakah ke psikolog atau ke psikiater? Apakah bedanya itu Ibu? Psikolog dengan psikiater kita arahkan kemana? Begitu Ibu. Terima kasih jawabannya. Ibu Fitriani, silakan Mbak Irma, mudah dibantu. Iya, ya, kadang-kadang suka bingung ya Mbak Irma ya, psikolog atau psikiater nih gitu. Tapi pertanyaan pertama dulu deh, silakan.
Oke, baik. Salam kenal Ibu Fitriani. Baik, jadi ini kasusnya adalah seorang anak yang memang ternyata mengalami pengalaman nggak menyenangkan ya, bahwa orang tuanya tuh berpisah ya. Dan kita nggak tahu nih pisahnya itu dalam tanda kutip gitu, baik-baik aja atau enggak atau seperti apa. Apakah sebelumnya ada kesaksian-kesaksian yang dia lihat, dia dengar atau dia rasakan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum terjadinya perpisahan, si anak juga sudah sering gitu ya melihat gitu, mungkin ada pertengkaran, ada atau kekerasan atau pengabaian dan lain sebagainya, itu sangat mungkin gitu. Kalau misalnya sekarang tuh kita tahu mungkin ya Mbak Fitriani yang namanya inner child gitu. Jadi ada luka secara emosional yang mungkin itu terasa, tapi karena dia anak-anak, dia nggak punya kapasitas gitu untuk melepaskan itu ya. Dan kemudian mungkin saja itu terbawa. Nah, lalu kemudian diputuskan berpisahlah ini orang tuanya. Nah, apakah ada traumanya? Mungkin saja gitu, mungkin saja. Jadi perpisahan itu sedikit atau banyak akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kondisi mental si anak itu sendiri gitu. Apalagi kalau si anak ini tidak mendapatkan penjelasan apapun. Contoh mungkin usianya sudah siap gitu untuk diajak diskusi, tapi orang tua tuh sama-sama merasa tidak perlu untuk mendiskusikan ya, sehingga si anak ini akan merasa biasanya perpisahan orang tua itu karena kesalahannya gitu. Karena kalau dia merasa bahwa orang tuanya berpisah karena dia nakal, karena dia nggak mau nurut, karena mungkin dia prestasinya nggak bagus, nah itu kan akan menimbulkan perasaan lemah, tidak berdaya, dan kemudian harga dirinya juga akan menurun gitu. Nah ini pasti akan berpengaruh terhadap fungsi dia sehari-hari. Nah lalu ada yang namanya respon tunda nih Mbak Fitriani. Jadi respon tunda adalah perpisahannya sekarang, efeknya nggak sekarang, tapi mungkin belasan tahun kemudian itu baru nanti kelihatan bentuk traumanya, ketika mungkin dia akan memilih pasangan hidup mungkin ya, atau mungkin dia sudah menikah dan kemudian muncullah gitu ya permasalahan trauma yang terjadi karena dulu perpisahan. Nah, jadi pada intinya adalah apakah si anak ini perlu untuk dibawa ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk intervensi nggak apa-apa gitu, jangan sampai nanti ada kegawat daruratan secara psikis ya. Jadi intinya kita melakukan pemeriksaan, gunanya apa? Konseling untuk memetakan kondisi mental si anak ini pasca terjadi perceraian itu seperti apa. Apakah memang ada luka yang begitu dalam ya, ataukah memang potensial dia mengalami gangguan-gangguan lain gitu, sehingga nanti diberikan intervensi yang paling cepat yang bisa diberikan kepada si anak ya. Lalu kita juga bisa cek nih Mbak Fitriani dari kegiatan sehari-harinya dia. Kalau dia memang ada trauma ya, terlihat itu akan kelihatan bedanya. Akan kelihatan dari perilakunya, yang tadinya mungkin dia anak yang ceria, tapi kemudian karena perpisahan orang tua, kemudian dia jadi menarik diri. Ya, terus kemudian yang tadinya prestasinya gemilang cemerlang, lalu kemudian konsentrasi menurun, prestasinya menurun. Nah, ini adalah tanda-tanda yang orang dewasa nggak boleh mengabaikannya. Ini harus dinotis gitu ya, oh dicatat ya, ada red flags-nya berarti. Nah, lalu kemudian dibawanya kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk intervensi atau fungsinya sebetulnya masih bisa sehari-hari, boleh sebetulnya dibawa ke psikolog klinis anak atau remaja ya untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis. Tapi kalau bikin dia misalnya nih, mungkin dia tidurnya jadi terganggu, nafsu makannya berkurang, ya, konsentrasinya sangat menurun, dia mungkin lebih sering histeris dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibawa dulu ke psikiatrik. Jadi kebetulan mungkin bisa ketemu psikiatrik yang memang khusus anak dan remaja. Nah, bedanya apa gitu? Yang pertama ya udah pasti kalau psikiater itu basicnya adalah sekolahnya kedokteran dulu gitu. Sementara yang teman-teman psikolog ini dia pendidikannya melalui pendidikan kesarjanaan psikologi, dan kemudian biasanya teman-teman psikologi klinis gitu ya, kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan obat-obatan tertentu atau resep tertentu. Kita menggunakan metode psikoterapi biasanya. Sementara teman-teman dari psikiatrik itu karena memang sekolahnya sekolah kedokteran gitu ya, itu juga diberikan kewenangan atau kompetensi untuk memberikan resep obat pada anak-anak atau remaja tertentu yang dirasa membutuhkan obat-obatan oral gitu untuk mengembalikan fungsi dia sehari-hari kembali ke fase yang cukup stabil gitu. Atau
dua-duanya juga boleh. Biasanya kalau saya tuh sering rujuk-rujukan gitu ya, kami saling merujuk gitu ya, ke dokter anak juga begitu gitu ya. Jadi kita saling merujuk mana yang paling mungkin untuk memaksimalkan fungsi kembali gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Rahmawati. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Thank you Mbak Irma. Berikutnya kita ke Cilacap ya. Ada Ibu Ayu Kurniati ke Dr. Bram. Dr. Bram, gimana tips untuk menjalani kehamilan sehat untuk penderita autoimun, terlebih yang punya riwayat keguguran berulang nih dok? Boleh dibantu, silakan. Ya, autoimun ini memang sangat tricky ya dalam kehamilan ya. Karena ada autoimun yang ringan, yang mungkin gejalanya ya kulit, gatal-gatal gitu. Tapi ada juga yang sampai berat nih autoimunnya. Jadi dia bisa, kalau misalnya flare, imunnya tidak terkontrol, dia sampai anemia, gangguan irama jantung, perdarahan. Nah, ini tentu sangat berisiko terhadap kehamilannya. Nah, untuk autoimun ini biasanya dokter kebidanan nggak bekerja sendiri. Biasanya kita berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, terutama yang konsultan alergi imunologi yang bisa fokus untuk memberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan tidak harus langsung di-stop pada saat kehamilan. Karena biasanya pada saat mau menuju hamil, obatnya full tuh. Pokoknya saya mau hamil ditekan, kan biasanya dilakukan pemberian obat-obatan yang bisa menekan imunnya. Kan ini autoimun kan imun yang menyerang tubuhnya sendiri. Gitu ya. Nah, begitu udah hamil langsung dia happy dan panik, langsung stop obatnya, terjadilah flare up, di mana keadaan imunitasnya sangat tinggi, jadi mulai timbul gejala-gejala di badannya. Nah, prinsipnya adalah pemberian obat serendah-rendahnya, dengan dosis serendah-rendahnya, dengan efek seoptimal mungkin, jadi tidak memberikan gejala flare pada pasiennya. Nah, pemberian dosis yang dikurangi ini juga harus melakukan pemberian secara step down, jadi pelan-pelan diturunkan. Ada keluhan, jadi makanya harus juga terbentuk komunikasi yang lancar nih dengan dokter kebidanan dan juga dengan dokter penyakit dalam yang memberikan terapi. Jadi harus standby nih dengan jaringan pribadinya, dengan japrinya. Kalau misalnya ada beberapa perubahan ya jadi mungkin harus kontrol. Terutama ini beresikonya di trimester pertama dan trimester 3. Trimester pertama di mana mulai ada banyak perubahan pada tubuhnya sehingga resiko keguguran juga jadi meningkat. Ya. Dan juga di trimester 3. Trimester 3 orang seringnya juga mulai sering lengah nih. Dia sebentar lagi lahir, jadi mulai cuek. Bisa ada kejadian kematian janin di dalam rahim, resiko prematuritas juga meningkat. Nah, itu jadi trimester 1 dan 3 terutama harus lebih sangat diperhatikan dan juga harus dikonsultasikan agar mendapatkan dosis yang paling rendah, tapi dosis terapinya tetap optimal. Oke, jadi konsultasi rapid ya kalau memang kondisinya seperti itu ya dengan dokter kandungan atau kebidanan dan juga dokter penyakit dalamnya. Oke, thank you, benar-benar membantu ya ayah ibu semuanya. Lalu kemudian juga ada ibu siapa nih? Aprilia Putri Pratiwi untuk dokter Citra. Usia anaknya 16 bulan nih dok. Terus anaknya tuh sering tantrum saat mau makan dan mengalami trauma makan. Dapat dikatakan anak tuh sedang ada masalah dengan kesehatan mentalnya kah kalau kayak gitu? Dan kalau misalnya udah terlanjur ada masalah dengan kesehatan mentalnya, gimana cara mengatasinya? Nah, terus mundur lagi juga nih, pemenuhan nutrisi makanannya gimana nih untuk anak yang trauma makannya? Itu aja belum benar ya, nanti belum lagi ada kekhawatiran untuk gangguan mentalnya. Silakan, Dokter Citra. Benar, Aprilia, jadi gini, ini 16 bulan, berarti ya usianya gini, trauma makannya itu dulu apa dulu? Apakah trauma karena dulu misalnya pernah minum obat kayak gitu, terus setelah itu setiap kali lihat sendok dia nggak mau makan lagi? Atau apakah trauma karena dia pernah tersedak, jadi dia kapok makan? Apakah trauma karena setiap kali makan itu adalah kayak medan perang gitu, jadi berantem terus, jadi dia trauma sama suasana makannya. Nah, trauma itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan ini sudah warning saya. Jadi kalau misalnya trauma harus digali lagi sejauh apa traumanya, apakah sampai berat badannya turun atau tidak. Jadi ini nggak untuk diselesaikan sendiri. Jadi ingat lagi, sekali lagi, jadi orang tua itu nggak perlu harus jadi orang tua yang sempurna, tapi harus lihat ini sudah warning sign atau bukan, ini bisa diselesaikan sendiri atau enggak. Untuk trauma makan itu sebaiknya dicek dan ini mungkin bukan hanya dokter anak saja, kita bisa sama dokter anak, sama psikolog anak, kita bisa lihat. Dan juga dilihat lagi,
Apakah dia trauma makan itu kan di kesulitan makan, ada gangguan anatomis di dalam, ada gangguan organ di dalam, misalnya lehernya, lidahnya, atau apa yang membuat dia kesulitan untuk makan, ini harus digali lebih dalam. Oleh karena itu, jawabannya selalu satu. Satu, ini harus dibawa ke dokter terdekat. Terus yang kedua, pemenuhan asupan gizinya seperti apa, tergantung ini sudah ada gangguan gizi atau belum, atau tidak. Karena kalau misalnya belum ada gangguan gizi, tetap sama aturannya. Jadi sesuai dengan aturan makan isi piringku, dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan pasti ide usia 16 bulan. Jadi tidak boleh. Tetapi kalau misalnya sudah ada gangguan makan, kita akan hitung lagi kalorinya lebih dalam, apakah dia ada gangguan berkonsumsi atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah untuk kasus ini silahkan dibawa ke dokter terdekat. Terima kasih. Oke. Ya, thank you Dr. Citra. Mbak Irma mungkin mau menambahkan kalau soal ini, secara psikologis menangani trauma makan, anaknya masih kecil juga ya nih Dr. Citra ya, 16 bulan ya. Itu adakah yang bisa kita lakukan atau memang harus konsultasi dulu aja? Kalau iya, jadi pada intinya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Citra gitu ya. Jadi traumanya ditelusuri dulu gitu, karena apa gitu ya. Karena kebanyakan sih kalau dari kasus-kasus juga yang datang ke klinik itu kebanyakan juga karena tersedak gitu. Jadi agak kapok gitu kalau untuk makan, menelan gitu ya. Jadi ngelihat sendok gitu ya, itu sudah diasosiasikan sesuatu yang nggak menyenangkan gitu. Atau memang mungkin ada masalah di oral motoriknya gitu. Jadi secara oral gitu ya, organ-organ di dalam mulutnya itu fungsinya memang belum baik gitu ya, atau sesuatu hal yang memang perlu untuk dicek juga gitu. Jadi dicek dulu gitu ya ke dokter terdekat, atau misalnya kalau mau ke psikolog klinis juga boleh gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nanti setelah ketahuan baru nanti treatment yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan si anak itu bisa diberikan gitu. Right. Thank you semuanya. Dr. Citra dan Mbak Irma juga sudah menjawab. Berikutnya kita ke live dulu ya. Ada Ibu Cynthia Anesia, boleh nih gabung sama kita dari kota mana nih? Ibu Cynthia, halo, selamat siang. Dari Palembang. Ya, halo. Agak kencang sedikit, boleh suaranya? Dari Palembang, Mbak. Palembang, oke silakan. Mau bertanya dengan siapa? Ingin bertanya untuk Dokter Citra. Ya. Dok, bisa juga Dokter Bram ya. Untuk punya anak yang sehat gitu, itu kan harus dipersiapkan dari sejak kehamilan. Apa yang harus diperhatikan oleh ibu mulai dari masa kehamilan sampai nanti anaknya lahir itu agar bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas dan bisa mencegah stunting. Itu aja. Thank you. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan ya di awal ya kita, tapi mungkin Dokter Bram boleh sampaikan sedikit kalau memang sudah menikah ada beberapa screening yang perlu dilakukan. Nanti untuk Dokter Citra boleh diulang lagi sedikit lagi soal stuntingnya ya. Silakan Dokter Bram. Oke, jadi pada saat kehamilan ya untuk mencapai kata sehat ini memang sangat multifaktorial ya, baik secara jasmani dan juga psikologis. Coba saya dari arah jasmaninya bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemeriksaan baik secara laboratoris maupun secara ultrasonografis, secara radiologis. Ya, secara laboratoris tadi kita bisa melakukan pemeriksaan darah rutin, ada atau tidaknya anemia pada ibu. Kemudian kita bisa melihat ada atau tidaknya gangguan fungsi organ yang lain, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, ini tentu juga harus dilakukan pemeriksaan. Beberapa penyakit infeksi juga harus disingkirkan, apakah ada hepatitis B, apakah ada HIV, apakah ada sifilis, itu yang sangat umum, bisa juga ditambahkan hepatitis C. Kemudian juga dilihat ada atau tidaknya bakat menuju ke arah penyakit turunan, seperti talasemia. Kalau misalnya di keluarga memang ada cerita-cerita yang seperti itu, ini ada nih, tantemu atau kakekmu dulu mesti ditransfusi lagi. Nah, ini kan tentu memerlukan perhatian khusus. Nah, pada saat kehamilan juga tentu harus dilakukan kontrol berkala. Ya. Tidak harus selalu dilakukan ultrasonografi, tapi ada beberapa checkpoint yang harus diperiksa. Untuk USG sendiri sebetulnya pemeriksaannya tidak harus setiap datang, ya. Itu memang yang ideal ya, tapi minimalnya paling tidak selama trimester 1 satu kali USG, trimester 2 satu kali USG, dan trimester 3 2 kali dilakukan USG. Untuk melihat ada atau tidaknya gangguan pertumbuhan pada keadaan si bayi. Nah, ini bisa ditambahkan kalau misalnya memang ada kelainan-kelainan lain yang
diterima atau disimpulkan pada saat pemeriksaan. Kemudian pemberian nutrisi ya. Nutrisi ini juga sangat penting ya. Jadi dari sebelum hamil dan juga saat hamil. Kita harus mengetahui dulu apakah kita masuk ke kategori normal weight berdasarkan indeks massa tubuh, apa sudah overweight atau underweight. Nah, ini tentu berbeda terhadap toleransi kenaikan berat badan pada saat kehamilan. Nggak semua orang itu boleh naik sekian kilo. Ini tergantung dari indeks massa tubuh dia dari menuju ke kehamilan. Itu hanya berat saja. Ya, tentu kebutuhan nutrisi yang lain seperti asam folat itu juga harus dipenuhi mulai dari sebelum kehamilan, kemudian zat besi yang cukup, kalsium yang cukup, ini juga tentu harus dipenuhi. Gitu. Oke, thank you Dr. Bram sudah menyeluruh nih jawabannya. Thank you banget ya. Lalu Dr. Citra tadi pertanyaannya spesifik soal mencegah stunting nih dok. Boleh dikasih highlight lagi, silakan. Jadi kalau misalnya stunting itu adalah secara garis besarnya adalah kurang gizi dalam jangka waktu panjang. Nah, yang namanya anak itu sudah mulai bertumbuh sejak ada dalam kandungan. Oleh karena itu penting untuk orang tua, untuk ibu, untuk makan makanan yang bergizi, rajin kontrol predator kandungan, karena jangan sampai maksudnya, oh ya udah nggak apa-apa kecil dulu di dalam. Kadang-kadang suka dengar kecil dulu di dalam, nggak apa-apa biar ngeluarinnya gampang, nanti digedenya di luar. Jangan kayak gitu, karena 9 bulan saat dalam kandungan itu kok sudah berjalan. Kalau misalnya ayah dan bunda pernah dengar istilah 1000 hari pertama masa kemasan itu, 1000 hari itu dihitung pas masih dalam kandungan. Jadi artinya adalah sebelum hamil atau mungkin gini, saat hamil itu dijaga baik-baik kandungannya. Jadi sehingga pas anaknya lahir itu kita mulainya tuh startnya itu nggak dari minus gitu. Jadi maksudnya dia lahirnya berat badannya dengan berat badan optimal, panjang badan optimal. Kemudian juga, nah ini juga paling penting adalah kadang-kadang begitu zaman sekarang itu ibu begitu melahirkan tuh dituntut untuk dia kembali lagi ke berat badan asalnya. Kalau bisa besok dia udah balik lagi ke berat badan asal. Sebenarnya, nah untuk ibu-ibu yang belum hilang body fat-nya pasca melahirkan itu memang ada fungsinya. Jadi kalau yang ayah bunda tahu, kalau misalnya ASI itu hampir 50%-nya itu kandungan lemaknya itu tinggi sekali. Dan 50% kandungan lemak dari ASI itu dibentuknya dari kadar lemak ibunya. Itulah kenapa ibunya begitu hamil kita tambah gendut. Karena itu bukan karena iseng aja, bukan. Tapi karena memang itu adalah cadangan nutrisi. Seandainya nanti begitu kita melahirkan nutrisi itu tidak banyak, itu kita masih punya cadangan lemak di dalam tubuh, karena memang lemak dalam ASI itu penting untuk kecerdasan, untuk pembentukan sel saraf, otak dan saraf. Dan kalau misalnya ayah bunda kadang-kadang saya ditanya, dok apa sih suplemen terbaik untuk saat ibunya ASI? Justru misalnya ada suplemen DHA, suplemen lecithin, suplemen lemak yang bagus-bagus itu sebenarnya adanya itu di dalam bentuk tubuhnya, karena yang membentuk ASI itu adalah tubuh ibunya. Jadi dalam arti kata bukan mencari suplemen tambah-tambahan, tapi makan makanan bergizi sejak hamil, sejak melahirkan pun masih tetap harus makan makanan bergizi. Seperti itu, karena disitulah dibentuknya kalau lagi hamil disitulah dibentuknya organ tubuh itu kan dirajutnya itu oleh dari yang kita makan, terus dibentuk. Dan kalau misalnya kita sudah melahirkan juga ASI itu juga dibentuknya dari apa yang kita makan, nggak ada cara lain, nggak ada. Jadi memang dari situ artinya adalah jaga kehamilan sejak dalam hamil dan optimalkan. Jadi jangan sampai ada istilah digedeinnya di luar, jangan, karena anak itu sudah dihitung anak sejak dalam kandungan itu dihitung anak, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Citra, thank you. Wah, ini mencerahkan sekali ya, terutama buat ibu-ibu yang mungkin lagi dalam program hamil, rencana hamil, atau sekarang lagi sedang mengandung gitu ya. Ada Ibu Nelly Aprianti di Jakarta yang ingin bertanya untuk Mbak Irma nih kayaknya. Apakah anak yang suka marah-marah sama teriak-teriak itu merupakan ciri anak yang berkelainan, misalnya autis kah, ADHD kah gitu ya? Lalu, apakah anak yang alergi dan kekurangan nutrisi-nutrisi penting dalam tubuh itu nantinya akan tumbuh menjadi anak yang autis atau punya kelainan kah? Nah, silakan. Ini kayaknya banyak yang nanyain juga ya Mbak Irma ya. Jawab nih, silakan. Iya, jadi kalau sekarang tuh kayaknya semuanya banyak yang dikit-dikit kayaknya autis deh gitu ya. Jadi kayaknya pemberian label-label gangguan
tumbuh kembang itu begitu sangat mudahnya gitu dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Padahal kita pun sebagai profesional juga butuh data yang akurat gitu ya untuk bisa menilai bahwa seorang anak ini memang memiliki gangguan ADHD atau ASD gitu ya, atau mungkin memang yang spektrumnya gitu. Nah, jadi kayak misalnya gitu, marah-marah, kemudian histeris gitu ya, itu belum tentu sebuah gejala yang menunjukkan bahwa seorang anak itu ASD atau punya gangguan autistik atau mungkin hiperaktif gitu. Tetapi anak-anak tersebut itu memang biasanya mudah sekali terprovokasi secara emosional gitu, karena kemampuan sensorialnya itu sangat buruk juga biasanya, oversensitif, sehingga memang gampang sekali terpicu dengan situasi. Bahkan udara, cahaya, segala sesuatu yang overstimulasi itu biasanya sensasinya akan terasa berbeda pada anak-anak yang memang memiliki gangguan seperti misalnya autistik gitu ya. Tetapi belum tentu anak yang suka marah-marah atau teriak-teriak histeris itu adalah anak dengan gangguan seperti ASD ya atau autistik tadi. Jadi mungkin saja sebetulnya itu memang temperamennya dia gitu, atau mungkin karena kemampuan bicaranya masih terbatas juga gitu, sehingga cara dia berkomunikasi ya dengan penuh kemarahan karena dia merasa lingkungan kok nggak mengerti apa yang dia butuhkan atau inginkan gitu. Jadi pada intinya kalau anak menunjukkan emosi negatif secara berlebihan, cek lagi gitu apa yang sebetulnya kebutuhan dia yang mungkin kita abaikan ya, atau dia menginginkan sesuatu tapi tidak tersampaikan. Nah, itulah tugas kita untuk menjadi lebih peka. Lalu kemudian tadi pertanyaan kedua apa Mbak Indri? Anak alergi atau kekurangan iya. itu bagaimana? Apakah bisa disebut nanti ada resiko gitu ya anaknya? Ya, jadi mungkin nanti Dokter Citra juga bisa nambahin gitu ya. Beberapa anak yang memang memiliki gangguan seperti autistik atau kemudian ADHD atau gangguan sensorik lainnya, itu memang beberapa terindikasi mengalami alergi gitu. Terindikasi ya, tetapi perlu untuk ditelusuri lebih jauh gitu. Apakah si alergi itu nanti menyebabkan si anak itu mengalami gangguan yang lain. Jadi istilahnya kita perlu untuk memberikan assessment atau menilai lebih dalam lagi nih mengenai fungsi fisiologisnya si anak itu sendiri. Bahkan kalau ingin melakukan pengecekan lebih lanjut ya kita bisa tes alergi dulu yang sakit banget itu ya Dokter Citra ya gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan gitu untuk bisa mengetahui alerginya apa, lalu kemudian potensial resikonya nanti apa, untuk prognosanya bagaimana gitu, sehingga nanti treatment yang diberikan lebih tepat dan diminimalisir tuh gitu sumber-sumber alerginya yang harus dihindari apa saja supaya tidak memicu gangguan yang lain gitu ya. Jadi pada intinya menurut saya sih untuk bisa menilai, menegakkan diagnosa itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Silakan mungkin teman-teman perlu melakukan konsultasi lebih lanjut dengan teman-teman tenaga kesehatan gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Dokter Citra. Oke, tadi jadi kalau misalnya anak-anak dengan autistic spectrum disorder atau dengan ADHD dan lain-lain itu enggak itu kompleks ya. Jadi penyebabnya itu multifaktorial. Kalaupun misalnya gennya juga macam-macam, satu jenis gen ada multifaktorial juga. Dan rata-rata anak-anak ini tadi benar rata-rata bisa sensitif sekali, jadi mengalami sensory processing disorder dan bentukannya bisa macam-macam. Misalnya makannya dia sangat sensitif ke makanan-makanan tertentu, dia nggak bisa. Jadi dan itu memunculkan gejala yang mirip alergi, padahal bukan. Jadi istilahnya adalah ini kompleks ya. Nggak semua anak dengan alergi itu pasti kebutuhan khusus, itu tidak seperti itu, dan tidak semua anak kebutuhan khusus pasti mengalami alergi. Dan begitu juga dengan anak-anak ini karena dia asupannya itu, karena dia sensitif terhadap tekstur, rasa, dan berbagai macam jenis makanan, sehingga itu lebih resiko dia mengalami kurangnya mikronutrisi tertentu yang anaknya nggak bisa makan. Terus yang kedua, seperti tadi, apakah misalnya dipengaruhi karena kurang vitamin D, gangguan mikrobiota ususnya, dan itu sekali lagi ini masih diteliti, masih dicari tahu. Ini adalah masih multifaktorial, artinya adalah apapun anaknya, misalnya dia dengan diagnosis apapun tidak boleh ditegakkan sendiri, dia harus dia multidisiplin, dan yang kedua adalah ikuti saran dokter psikolognya dan jangan melabel sendiri anak-anak tersebut.
Iya, Terima iya, kasih. langsung memberikan label sehingga kemudian kita malah langkah untuk pengobatannya jadi salah nanti gitu ya. Oke, berikutnya kita ke live dulu nih, ada Ibu Desmawita. Halo, selamat siang. Dari kota mana pun Ibu Desmawita? Halo Mbak, dari Medan. Dari Medan, silakan. Mau bertanya sama siapa? Izin bertanya ke Mbak Irma. Ya, silakan. Mbak, saya mau nanya ini, apakah misalkan dalam rumah tangga ini kan antara suami istri itu terdapat sudut pandang yang berbeda, point of view yang beda terkait dengan cara mendidik anak, pola asuh anak gitu. Kadang-kadang menimbulkan gesekan gitu Mbak. Jadi ada keributan-keributan kecil gitu soal cara mendidik anak. Nah, lantas bagaimana sih solusinya agar tidak merusak mental anak saya ya, kemudian juga tidak merusak mental saya sendiri sebagai ibu supaya tujuannya positif gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desmawita. Silakan Mbak Irma. Baik, salam kenal Ibu Desmawita. Nah, ini sebetulnya sepertinya isunya hampir sering terjadi nih di dalam keluarga ya. Jadi antara papa sama mama, ayah atau ibu ini belum sefrekuensi ya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi mungkin belum sefrekuensi gitu. Nah, memang kalau kita mau ambil logikanya, kalau dalam satu kapal ada dua nahkoda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya pasti kan itu membingungkan gitu ya buat anak-anak kita juga gitu, karena instruksinya double standar. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki double standar instruksi ini itu kecenderungannya pertama dia bingung ya, selain bingung dia jadi mungkin dia cari perhatiannya itu lebih kuat gitu, sehingga muncul tuh permasalahan-permasalahan terkait dengan sosial emosional dan bahkan bisa mengganggu fungsi belajar dia juga. Nah, sekarang gimana kalau papa sama mama ini nggak sefrekuensi ya? Kita memang harus bekerja keras nih Bu Desmawita gitu untuk bisa menyamakan dulu. Jadi prinsip-prinsip dasar atau values keluarganya itu disamakan gitu, karena yang namanya nilai moral itu kan sumber utamanya dari dalam keluarga, itunya dulu aja. Jadi prinsip apa sebetulnya yang ingin ditegakkan ayah dan ibu? Mungkin dua-duanya sama, pengen anaknya disiplin, tapi cara mamah beda, cara papa beda gitu. Nah, jadi memang perlu untuk melakukan dialog. Tujuan akhir kita pengen anak kita disiplin, tapi dengan cara yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau anak zaman sekarang udah nggak zamannya nih ya Bu Desmawita dengan cara-cara otoriter ya, kasar dan lain sebagainya gitu, karena mereka adalah generasi yang beda sekali dengan kita di masa lalu ya. Jadi kalau sekarang kita memang perlu untuk banyak sekali berdialog dengan anak gitu dalam hal penegakan kedisiplinan keluarga, atau misalnya terkait sama disiplin ibadah, disiplin belajar, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kembalikan fungsi atau peran ayah dan ibu ini duduk bersama, dialog dulu, prinsip moral apa yang ingin ditanamkan, dan yang kedua itu adalah contoh. Anak-anak itu lebih gampang menyerap ketika ada role modelnya dibandingkan dikasih tahu, tapi lebih tepat biasanya diajarkan bagaimana caranya. Begini ya Kak, misalnya ngelipat baju begini, kalau beresin buku begini. Dan itu juga biasanya enggak sekali, karena ini bukan single lecture ya Bu, jadi sekali anaknya pasti ngerti, enggak gitu. Namanya anak bertumbuh dan berkembang, pasti banyak hal-hal yang dia pelajari juga dari luar. Intinya bagaimana konsistensi kita mengajarkan ke mereka ya. Jadi mungkin PR-nya adalah bagaimana Ibu Desmawita dengan pasangan ngobrol, hatinya yang adem, turunkan ego masing-masing, terus kemudian pastikan sudah cukup tidur dan cukup makan pada saat berdialog, karena kalau enggak, kalau lagi lapar, lagi ngantuk gitu, kalau ngobrol emosi bawaannya ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Semoga bisa membantu ya, dan membantu yang teman-teman yang lain juga. Yang lain juga. Terima kasih. Yang punya pertanyaan ya Mbak Irma, thank you. Jadi diluruskan dulu ya, disamain dulu. Baru nanti peraturannya gimana nih ke depannya gitu ya. Jadi enak nanti nggak berantem lagi. Ada Ibu Santi Septianingsih di Jakarta Timur untuk Dr. Bram nih, pertanyaan Dr. Bram. Kalau si ibu mengalami gangguan pencernaan seperti misalnya ambeien gitu ya, dan disarankan operasi nih Dok sesegera mungkin. Nah, ini apakah akan mempengaruhi janin yang dikandung ya pada saat itu hamil gitu? Dan apakah bisa melahirkan secara normal? Silakan. Wasir atau hemoroid itu memang lumayan sering sih pada ibu hamil ya. Tapi sangat jarang yang sampai membutuhkan operasi
saat kehamilan. Karena diharapkan nanti sesudah persalinan, di mana tidak ada lagi tekanan, terutama pada usus besar bagian bawah, maka hemoroid itu makin lama akan semakin membaik. Beberapa hal yang mungkin menjadi indikasi kuat adalah kalau misalnya terjadi perdarahan spontan karena wasir tersebut. Jadi dia setiap BAB dia jadi berdarah, kemudian berdarahnya ini nggak ringan gitu, jadi sampai menimbulkan gejala klinis, anemia, kurang HB-nya, HB rendah. Nah ini tentu ya jadi mau tidak mau jadi harus dilakukan operasi pada saat kehamilan. Kalau enggak sih biasanya perubahan gaya hidup, dibuat supaya BAB-nya teratur, jangan suka menahan BAB, tambahkan diet serat, kemudian bisa diberikan beberapa salep emolien di sana untuk mengurangi bengkaknya wasir tuh hampir 80% baik sendiri. Nah mungkin tapi yang kecil, sebagian kecil memang memerlukan operasi. Nah kalau misalnya memang sudah akhirnya dibutuhkan operasi, tentu biasanya dengan pertimbangan matang-matang bahwa operasi ini lebih besar benefitnya daripada resikonya. Ya, memang pada saat setiap operasi tentu memiliki resiko, baik dari resiko dari anestesinya, resiko saat tindakannya, dan juga resiko komplikasi yang bisa terjadi. Nah, resiko-resiko ini harus dipertimbangkan dan dibahas secara khusus, terutama oleh dokter kandungan, dan juga biasanya kan yang mengerjakan ini kan dokter bedah ya, dengan dokter bedah, dan satu lagi adalah dengan dokter anestesi. Nah, metode anestesi apa yang diberikan, teknik operasi apa yang mau dilakukan agar perdarahannya seminimal mungkin. Kemudian juga dari dokter kandungan biasanya diberikan beberapa obat-obatan untuk mengurangi kontraksi yang mungkin terjadi, karena stres yang besar pada saat tindakan operasi ini bisa menimbulkan kontraksi prematur atau kontraksi dini pada ibu tersebut, yang tentu bisa berisiko menimbulkan persalinan prematur. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah diatasi, sesudah hemoroidektomi sudah dilakukan, indikasi persalinan normal masih boleh dikerjakan. Jadi tidak harus semua orang dengan wasir ini harus seksio sesaria, itu tidak betul. Ya, jadi kalau misalnya itu sudah diatasi, maka ya tinggal dilihat indikasi secara kehamilannya apakah memungkinkan atau enggak, beratnya normal atau enggak, ketubannya normal atau enggak, gimana posisi kepalanya, panggul ibu cukup apa enggak, seperti itu. Thank you, Dr. Bram. Ya, kita live lagi ya, beberapa waktu sedikit lagi nih yang kita punya untuk ayah ibu bisa berkonsultasi. Ada Ibu Ernawati, di kota mana Ibu Ernawati? Silakan. Selamat pagi, saya di Bogor. Silakan, mau tanya sama siapa nih? Saya ingin bertanya kepada Bu Irma. Ya. Ketika kita tinggal bersama mertua dan suami bekerja di daerah lain, jadi kita hanya tinggal bersama mertua dan anak-anak. Setiap kali anak membuat kesalahan dan kita berusaha untuk mendisiplinkan, memberikan pengajaran kepada anak, mertua selalu membela anak. Setiap kesalahan yang anak buat selalu dibela, selalu ketika kita mau ngasih pengajaran, menunjukkan hal yang benar tuh selalu dibela sama neneknya gitu. Sementara ayahnya kan nggak ada, ayahnya jauh. Nah, kita ngadunya ke suami. Suami juga hanya bisa bilang lewat telepon ke mertua. Nah, gimana ya kita caranya biar mertua nggak begitu, karena sangat mempengaruhi anak-anak saya. Saya punya 3 anak dan tiga-tiganya jadi ngobrol ke neneknya semua. Oke, baik-baik. Oke, terima kasih. Silakan, Mbak Irma. Sepertinya mungkin banyak juga yang mengalami gitu ya. Jadi hubungan dengan mertua gitu ya. Jadi ya ini salah satu bentuk hubungan yang kompleks ya dalam kehidupan berkeluarga gitu. Karena mungkin kalau kita di Indonesia kan extended family ya. Jadi semua anggota keluarga besar tuh biasanya akan ikut turun serta gitu dalam proses pengasuhan, bahkan jadinya intervensi yang terlalu mendalam. Dan banyak juga loh kasus-kasus yang terjadi perpisahan gitu ya, karena memang tadi gitu ada faktor variabel dari keluarga besar yang mempengaruhi. Nah, jadi pada intinya bagaimana nih kalau misalnya kita tinggal bersama mertua sementara long distance marriage juga gitu, seakan-akan jadi sendirian gitu untuk bisa meluruskan beberapa hal. Nah,
memang cara yang sudah ditempuh itu sudah baik ya, artinya berusaha untuk menginformasikan hal ini kepada pasangan itu udah penting, itu udah sesuatu yang baik sekali dilakukan gitu. Jadi istilahnya kita bukan layanan pengaduan sih sebenarnya, tapi lebih kepada kita mencurahkan perasaan kita bahwa ini yang terjadi gitu, tanpa kita menjelek-jelekan mertua kita ya gitu ya. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa kita kan udah punya disiplin ya di dalam keluarga, tetapi mama dalam beberapa hal ini memberikan intervensi nih terlalu berlebihan sehingga anak-anak jadi kalau ada apa-apa lebih pro kepada neneknya gitu, seakan-akan kita jadi ibu nih adalah makhluk paling jahat di dunia gitu ya, karena mungkin lebih ekstrim gitu ya, lebih pemarah dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya kita sudah berusaha untuk dialog sama pasangan ya. Lalu pasangan sebenarnya sudah ada sikapnya, berusaha untuk nelpon gitu ya, memberitahu kepada ibu gitu. Tapi memang mungkin belum maksimal karena beda ya kalau misalnya dekat kita bisa eye contact dengan jarak jauh gitu ya, pasti kan ada noise-nya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang paling penting adalah tetap konsisten pada aturan yang papa dan mamanya buat gitu ya. Anak itu perlu melihat konsistensi dari orang tuanya. Artinya kita perlu untuk bisa mendekatkan diri lebih dalam kepada anak kita, dan kita tuh jadi figur yang betul-betul sebetulnya anak itu tahu kalau ada apa-apa dia pasti ke orang tuanya, bukan kepada neneknya gitu. Jadi konsisten saja terhadap aturan-aturan yang dibuat. Terus kemudian boleh saja kalau misalnya kita cukup dekat dengan mertua kita ya, kita abaikan dulu lah gitu ya yang terkait dengan sikapnya yang ABCD, tapi kita coba komunikasikan. Misal disiplin makanan aja, kan ada beberapa anak yang memang nggak boleh makan makanan tertentu karena mungkin nanti jadi sakit secara fisik. Ya kita sampaikan aja fakta ilmiahnya seperti apa, atau mungkin ada dokternya ya kita sampaikan bahwa katanya dokter ini si Ade nggak boleh nih Oma makan ini karena nanti bisa bikin batuk misalnya gitu ya, memicu batuknya atau alerginya. Itu sebetulnya bisa kita sampaikan ya. Terus kemudian yang ketiga juga perbanyak waktu bersama si anak gitu ya, sehingga dia merasakan bahwa ketika bersama ibu itu rasanya lebih hangat, lebih menyenangkan, sehingga kalau misalnya besok-besok ada apa-apa dia ternyata lebih banyak ke orang tuanya, ke ibunya gitu ya. Jadi kita bermain peran juga lah ya untuk mengambil hati anak-anak kita sehingga dia juga merasakan sensasi menyenangkan dan hangat dari kitanya sebagai ibu. Dan ini nggak gampang, tapi bukannya nggak bisa dilakukan ya. Jadi ini perlu proses pelan-pelan dan meyakini bahwa kita bisa melewati fase-fase yang nggak enak seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita memang tinggal bersama mertua kita ya mungkin karena beliau mungkin nggak ada yang ngerawat, tapi mungkin dengan kita gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu hal di balik sesuatu hal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Thank you Mbak Irma. Berikutnya saya mau ke ke pertanyaan untuk Dr. Bram nih, Dr. Bram. Dari ibu atau ayah Adi Aksa di Bogor. Oh, ini ayah nih. Istri saya hamil nih, Dok, 7 bulan, tapi berat badannya sudah naik 18 kilo. Apakah ini akan terus melonjak nih sampai persalinan? Dan ada efek nggak pada bayinya dari segi kesehatan kalau naiknya segini banyak katanya? Silakan, Dr. Bram. 7 bulan, 18 kilo ya? Ya, itu sedikit berlebihan ya, sedikit banyak. Tapi ini tentu juga mesti dilihat nih bagaimana kadar indeks massa tubuh sebelum kehamilan. Karena kalau misalnya dia underweight, dia sangat kurus sebelum kehamilan, dia sampai trimester 3 dia boleh naik sekitar 20-22 kilo sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia normal weight, kurang lebih targetnya adalah sekitar 12-16 kilo dalam kehamilan ya. Kalau misalnya mau di rata-rata kurang lebih setiap bulan naik boleh 2-3 kilo lah. Nah, ini juga tergantung sama berat badan dia saat itu gimana. Nah, ibu dengan obesitas, kalau misalnya kita anggap ini obesitas, tentu memiliki beberapa resiko ya. Resiko pertama adalah pada kehamilannya ada kemungkinan anaknya juga jadi besar nih, jadi giant baby. Bayinya juga jadi gendut gitu ya. Nah, bayi gendut lucu katanya kan, menggemaskan, pipinya gede, sehat, tapi nggak juga, tidak identik antara gemuk dengan sehat. Ya, terutama untuk bayi. Nah, resiko bayi besar ini ya tentu pada saat persalinan nanti juga bisa menjadi suatu permasalahan. Bayi yang obesitas, kemungkinan untuk dilakukan persalinan normal menjadi semakin berkurang, apalagi kalau bayinya sudah melebihi batas tertentu ya. Kita ngomong kalau bayinya makrosomia atau besar itu kalau dia sudah lebih dari 4 kilo.
Ya, tapi orang Indonesia ini panggulnya beda-beda nih. Ya. Nggak semua orang dengan berat badan lebih dari 3,6, 3,7 itu bisa dilahirkan secara normal. Berdasarkan pengalaman, kalau misalnya pasien dari Sumatera, dari Nusa Tenggara Timur, saya juga pernah tugas di sana dulu ya, itu bayi 4 kilo, 4,1 kok lahir-lahir aja gitu, nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau sekarang saya praktek di Jakarta, bayi 3,6, 3,7 ini untuk turun, untuk maju persalinannya, kadang-kadang udah lebih sering macetnya gitu. Nah, jadi bayi besar, hati-hati terjadinya persalinan macet. Kemudian kalau misalnya berat badan yang tinggi pada ibu ini juga disertai dengan gula darah yang tinggi atau disebutkan dengan diabetes gestasional atau kencing manis saat kehamilan, bayinya ini juga bisa menjadi faktor resiko kesehatan untuk bayinya. Pada saat kehamilan, resiko dengan diabetes yang tidak terkontrol itu resiko berhentinya jantung tiba-tiba itu juga meningkat. Nah, itu terjadi karena kerja jantung bayi itu sangat over, jadi sangat berlebihan. Nah, pada titik tertentu maka terjadi gagal jantung saat kehamilan yang akhirnya dia stop. Ya, begitu juga pada saat sudah persalinan, karena dia sudah terbiasa dengan gula darah yang tinggi, begitu dilahirkan gula darahnya langsung jeblok, terjadi hipoglikemi, langsung lemes. Nah, makanya bayi yang besar-besar atau dengan ibu yang diabetes pada saat persalinan, bayinya juga dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, nantinya pada saat dia besar nanti juga sudah ada penelitiannya bahwa kalau misalnya ibu dengan diabetes atau gula darah yang tinggi, maka resiko dia terjadinya sindrom metabolik pada usia 35 ke atas juga jadi meningkat 30-35% untuk dia bisa menjadi obesitas juga, dia bisa hipertensi, hiperkolesterol, dan sampai diabetes gitu. Wah, ternyata ada banyak hal yang perlu kita persiapkan ya. Di tengah masa kehamilan juga mesti perlu untuk terus-menerus berkonsultasi kepada dokter kebidanannya supaya bisa tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Untuk kedepannya perlu melakukan apa. Yap, jadi ayah ibu menjaga kesehatan keluarga itu adalah usaha bersama ya. Sekali lagi kita tadi tekankan. Dan perlu dilakukan berbagai persiapan sejak dini bersama dengan pasangan, bahkan sejak masa prakonsepsi. Kemudian setelah anaknya lahir, kita juga perlu paham bahwa definisi sehat adalah secara menyeluruh atau holistik. Peran ayah, kemudian ibu, dan support system ini turut akan membantu untuk pengembangan karakter positif anak-anak kita nanti di masa depannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Dr. Bram, Dr. Citra, dan juga Mbak Irma. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu dan juga sehat selalu untuk kita semua ya. Terima kasih dan selamat siang. Nah, untuk ayah ibu semuanya, sekarang waktunya kita akan mengundi. Kita punya hadiah banyak nih. Jadi kita mau undi dulu nama-nama yang ada di list partisipan ya untuk mendapatkan voucher GoPay. Kita akan mulai dulu dengan 2 nama yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp50.000. Saya mau ajak Mas Adi untuk langsung aja ambilkan bill of name-nya. Nah, ini adalah nama-nama yang masuk di dalamnya adalah nama-nama yang ikut dari awal sampai dengan akhir ya. Kita undi dulu siapa nama-nama yang beruntung. Nanti juga masih punya 2 lagi untuk mendapatkan hadiah voucher GoPay lagi dengan nominal yang meningkat. Coba ya, kita masih mau ngeliat dulu. Ini dia. 2 nama dulu ya Mas Adi untuk masing-masing voucher GoPay-nya Rp50.000 dulu nih. 1 orang 1, kita ambil 2 nanti yang beruntung. Oke. Silakan nama yang pertama, siapa nih yang udah hadir siang hari ini? Terima kasih banyak nih Ayah Bunda. Wah, tadi seru banget. Yang kedua, silakan Mas Adi. Oke, kita akan langsung lihat saja siapa yang beruntung. Nah, ini nih, coba apakah saya beruntung atau belum beruntung? Coba kita akan lihat ayah atau ibu yang dapat. Ini dia, ada ya. Lalu kemudian Mas Adi 2 nama lagi untuk masing-masing voucher GoPay senilai Rp100.000. Yuk kita ambil nama ini. Nama untuk Rp100.000 adalah ini dia. Apakah ayah atau ibu? Ini dia ibu. Voucher GoPay. Terima kasih sebagai rasa terima kasih kita juga untuk ayah ibu yang udah bersemangat nih untuk tahu ya materi kita sampai dengan akhir ini. Satu lagi, nama lagi, silakan Mas Adi untuk Rp100.000. Ya, kita akan coba lihat ya siapa yang beruntung untuk hari ini mendapatkan voucher GoPay. Ya,
Ini dia yang beruntung ada dengan ini melalui 0819 1716 002 di nomor WA ya, melalui panitia. Ada di screen juga nomornya, dan segera kirimkan nama lengkap sesuai dengan KTP, alamat email, dan juga nomor handphone yang ada akun GoPay-nya. Ditunggu sampai dengan sore hari ini jam 4 sore nanti. Baik, kalau begitu terima kasih untuk sekali lagi untuk Dr. Bram, Dr. Citra, Mbak Irma. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat, dan terima kasih juga untuk ayah ibu yang sudah join di webinar Anakku ID ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Mari kita sama-sama wujudkan keluarga sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Saya pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.